Baik, itu setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, masih kita lanjut dengan membuka acara ini, kita sama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sadaqallah. Berdoa selesai. Dan acara saya serahkan pada Ketua IDN Manila, Ibu Lucy Susanto. Pada Ibu Lucy saya silakan. Terima kasih, Mas Rahmat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Yang saya hormati, rekan-rekan dari KBRI Manila. I'm expecting ada Bapak DCM, Deputy Chief of Mission, Bapak Widya Rahmanto, mungkin Ibu sudah datang. Dan Bapak Ibu dan rekan-rekan dari KBRI Manila, para narasumber, Ibu moderator kita, Ibu Ayun Sundari, Mbak Akila, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Filipina, para sahabat diaspora, dan para peserta webinar dimanapun Anda berada. Saya adalah Lucy Susantono, Ketua Indonesian Diaspora Network Chapter Manila, Filipina, periode 2020-2021. Acara webinar ini adalah untuk milenial inspiratif, diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 yang jatuh pada hari Rabu yang akan datang. Dan kami bekerja sama bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia Filipina. Dan kami ingin mengajak kita semua untuk tetap bersemangat, bermaksud mengangkat semangat pemuda dan terus-menerus termotivasi dengan semangat untuk mewujudkan apa yang menjadi yang terbaik dari pemuda Indonesia. Pemuda adalah penerima estafet kebangsaan. Di lini apapun, di sektor apapun, sesederhana apapun, harus siap. 3 narasumber kami hari ini mewakili sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka adalah tokoh-tokoh muda yang memulai langkah kecil mereka di bidangnya masing-masing dan berhasil mencapai titik tertentu yang patut dicatat untuk dapat menginspirasi pemuda lainnya. Webinar ini terdapat, kalau saya tidak salah, terregistrasi 241 orang, mungkin akan menyusul masuk ke sini. Dan kami memulai on time, kami niatkan on time. Tadi kalau ada terlambat 5 menit di sekarang kesepakatannya. Agar setiap acara pemuda kita ke depan disertai dengan disiplin waktu. Kita harus wujudkan ini Indonesia baru. Pemuda-pemudi yang disiplin, kerja keras, dan on time. Kita pasti bisa. Perkenankan saya sebagai Ketua IDN Manila untuk memperkenalkan sedikit apa kegiatan IDN Manila. Kami ada 4 divisi. Yang pertama adalah divisi edukasi. Kegiatannya adalah seperti ini, webinar. Kemudian sebelumnya kita punya kelas fotografi bersama. Kemudian divisi sosial budaya, di mana dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di bidang sosial dan budaya. Kemudian divisi networking mencakup sektor bisnis dan sosial media. Kemudian yang keempat adalah divisi filantropi, yang saat ini sedang menggalang kegiatan IDN Manila Peduli. Divisi filantropi ini membantu perekonomian mikro, pengrajin lokal di Banawe, membuat masker dari kain lokal Banawe, dan mendistribusikan masker-masker ini gratis, beserta ditambah sembako kepada masyarakat miskin di pinggiran kota Manila. Di pinggiran kota Manila juga ada klaster-klaster yang miskin. Divisi filantropi inilah yang standby setiap saat
apabila terjadi sesuatu keadaan, misalnya bencana alam, baik di Indonesia maupun di Filipina, divisi inilah yang setiap saat pada saat-saat tertentu yang diperlukan bergerak untuk menggalang bantuan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Mas Brianka Hernawan, Mbak Nas Judge, Mbak Ayu Azalia Ayuning Tias, dan moderator handal kita, Ibu Ayun Sundari. Terima kasih semuanya. Juga Mas Dibyo dari Studio Citra Web Jogja. Dan teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Filipina, dan rekan-rekan pengurus IDN Manila yang saya merasakan getaran semangat yang luar biasa dari tim IDN Manila ini. Terima kasih kepada peserta webinar semuanya. Semoga webinar ini memberikan manfaat, memotivasi semangat kita, terutama bagi para pemuda-pemudi Indonesia, dan selamat berwebinar. Jangan lupa kita akan bertemu di kegiatan-kegiatan IDN Manila lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hantarkan kepada Mbak Ayun Sundari, moderator kita. Silakan. Terima kasih Bu Lucy. Selamat siang waktu Indonesia teman-teman semua. Selamat datang di acara Milenial Inspiratif yang hari ini mengangkat tema optimisme di masa krisis. Saya Ayun Sundari, pengantar acara atau pemandu acara untuk pada siang hari ini. 92 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pemudi Indonesia dari berbagai suku dan golongan mengikrarkan diri bersatu, menyatukan tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Fast forward, 92 tahun kemudian, perjuangan belum selesai. Perjuangan sekarang adalah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Tumpuan untuk mewujudkan harapan ini ada di tangan pemuda dan pemudi Indonesia, yang saat ini jumlahnya ada 64 juta jiwa. Jadi kalau dihitung dari penduduk Indonesia ada seperempatnya yang sekarang berusia antara 16 dan 30 tahun yang diharapkan akan, seperti disampaikan oleh Bu Lucy, mengambil alih estafet perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan mewujudkan cita-cita yang lebih tinggi, yakni mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Perjuangan ini akan terasa makin sulit di saat ini karena pandemi COVID-19 yang kita alami, yang menimbulkan korban jiwa dan juga menghantam sendi-sendi perekonomian negara kita, serta menimbulkan banyak sekali kesulitan. Bersama kita hari ini kita akan punya 3 narasumber, 3 pemuda dan pemudi Indonesia yang bukan hanya mampu bertahan di saat krisis dan sulit seperti ini, tapi justru semakin berkibar dan terus berkarya. Ketiganya memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi Indonesia. Ada Brianka Hernawan, ada Nas Judge, dan ada Azalia Ayu. Sebelum berkenalan dengan mereka, saya ingin teman-teman semua untuk tahu sedikit banyak mengenai susunan acara kita pada hari ini. Jadi setelah pengantar dari saya, kita akan punya presentasi singkat dari masing-masing pembicara, dan kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau tadi disampaikan pesertanya sekarang sudah lebih dari 240 ya. Jadi kemungkinan nanti pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan semua tidak bisa semuanya dibacakan satu-satu dan disampaikan kepada narasumber. Kami akan mencoba memilih dan menyaring pertanyaan dan akan memberikan kesempatan untuk nanti dibahas oleh para narasumber kita. Jadi para penanya kami minta nanti untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat room di Zoom. Jadi tidak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara verbal sendiri-sendiri ya karena keterbatasan waktu. Selain itu saya dititipin pesan oleh panitia bahwa bagi Anda yang berpartisipasi hingga akhir acara ini nanti, panitia akan memberikan kesempatan untuk Anda mendapatkan sertifikat keikutsertaan pada acara ini. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini syaratnya 1, Anda harus mengisi formulir evaluasi pada akhir acara. Nanti akan ada lebih detail penjelasan bagaimana untuk mendapatkan sertifikat ini. Pastikan Anda memberikan nama yang lengkap dan alamat email yang benar karena sertifikat akan disampaikan nanti melalui email Anda masing-masing. Baik, sekarang kita akan segera mulai perbincangan kita pada siang ini. Yuk kita kenalan dengan narasumber kita yang pertama.
Saya Brian Hernawan, seorang entrepreneur yang bergerak di industri daging sapi, peternakan sapi, production house, properti, dan courier service. Dulu, saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Namun, saya memutuskan untuk mengubah haluan menjadi entrepreneur. Ini datang dari dorongan hati yang kuat untuk mempekerjakan dan memberdayakan masyarakat agar Indonesia bangkit dan maju. BBF Meat Shop berawal dari peternakan sapi yang saya namakan Bribri Farm. Pada tahun 2017, saya mulai merambah ke hilir dengan brand BBF Meat Shop. BBF Meat Shop melayani pasokan daging sapi lokal premium. Kini, BBF Meat Shop memiliki 13 gerai dan agen yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Kota Serang. BBF Meat Shop akan terus mengembangkan jumlah outlet. Saya Brian Hernawan. Ini ceritaku. Keren ya teman-teman. Brian ini umurnya baru 29 tahun. Tapi dia sudah punya 7 unit usaha yang berbeda-beda. Semuanya sukses. Bisnis daging hanya salah satu dari usaha yang ditekuni oleh Brian ini. Brian ini punya latar belakang pendidikan di bidang international trade dari Universitas Victoria atau Victoria University yang berkampus di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia mendapatkan MBA dari IPMI Business School di Jakarta. Nah, sebelum terjun ke dunia bisnis sebagai wirausahawan, Brian ini sebenarnya pernah juga kerja di bidang korporat di perusahaan multinasional yang bergerak memberikan layanan consulting di bidang perpajakan di Deloitte. Dan posisinya sudah lumayan tinggi sebenarnya sebagai senior associate. Konon katanya kalau dia tinggal di situ lebih lama aja, sedikit aja dia sudah akan bisa jadi partner di lembaga tersebut. Halo Brian, selamat datang. Halo, selamat siang, Bu Ayun. Terima kasih udah bergabung dengan acara kita siang ini. Mau nanya nih, gimana bisnis sekarang nih di saat pandemi ini? Ya, alhamdulillah untuk BBF Meat Shop bisnisnya masih terus berjalan sih Bu, kita nggak tutup. Karena masih termasuk bahan pokok Bu ya kita. Gitu. Saya dengar ada cerita yang justru luar biasa dari Brian ini. Kalau yang bisnis-bisnis yang lain nampaknya tiarap dan susah sekarang ini kembang kempis, konon Anda malah bisa meningkatkan usaha Anda menjadi berlipat-lipat. Boleh cerita lebih banyak nggak Brian? Ya, boleh Bu. Ya. Kisahnya gimana tuh? Ya. Dulu waktu setelah saya graduate dari Victoria University Bu, saya melamar kerja di sebuah perusahaan IT. Kemudian saya di sana bekerja selama 1 tahun sebagai account executive. Kemudian saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional sebagai customs consultant atau konsultan ekspor import. Di tahun kedua saya register untuk master degree di IPMI International Business School. Kemudian setelah itu baru saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, Bu. Di awal karir saya sebagai entrepreneur, saya pertama mencoba mencari sebuah usaha yang mudah untuk dijalani dan memiliki resiko rendah. Pada waktu itu saya lihat JNE Courier Service, Bu. Kenapa saya pilih JNE? Karena JNE sebuah perusahaan yang top brand ya di courier service. Kemudian juga saya yakin mereka punya pasar yang sudah pasti. Sehingga pas lagi saya mengambil franchise mereka sampai saat ini JNE berjalan dengan baik. Gitu. Kemudian pada tahun yang sama saya juga mendirikan usaha bernama Kata Warna Production House, sebuah rumah produksi untuk pembuatan iklan dan film bersama kakak saya. Saya di sana sebagai executive producers. Tugas saya mengelola proyek-proyek baru, mengkalkulasi bisnis, dan juga mengkalkulasi keuangan, dan juga support untuk produksi pembuatan iklan dan film. Pada tahun yang bersamaan juga, saya mendirikan sebuah peternakan sapi bernama Bribri Farm. Bribri Farm merupakan peternakan pengembukan sapi yang berada di Cariu, Bogor, Jawa Barat. Target pasar Bribri Farm adalah untuk sapi kurban atau Idul Adha. Seiring berjalannya waktu, Bribri Farm, saya menjual sapi di sana ke pedagang-pedagang di pasar, Bu. Kemudian
pada tahun 2017 saya mendirikan sebuah toko daging bernama BBF Meat Shop. BBF Meat Shop merupakan toko daging sapi segar, halal, dan higienis. Pada waktu itu saya berpikir bagaimana caranya saya untuk berjualan daging ya Bu. Mungkin boleh di next slide Pak. Next lagi. Oke. Jadi di sini saya ada beberapa lini usaha ya. Saya sekarang waktu itu saya mendirikan BBF Meat Shop, itu brandnya yang di tengah ya. Saya waktu itu berpikir bagaimana caranya saya menjual daging sapi. Pada waktu itu saya melakukan studi kelayakan, studi kasus, dan studi banding Bu ke supermarket, ke pasar tradisional. Di sana saya melihat bagaimana caranya mereka berjualan dan servis apa yang saya dapatkan di sana. Ternyata di supermarket nyaman, namun harganya agak mahal. Di pasar tradisional harganya lebih murah, namun becek dan lain sebagainya. Di situ saya mencari diferensiasi untuk menjual produk daging saya. Saya melihat mereka belum ada kemasan yang menarik, sehingga saya mengemas daging saya dengan kemasan vacuum seal, Bu. Kemasan vacuum seal, kemudian saya tambahkan label stiker sehingga produk saya terlihat menarik. Pada saat itu juga saya mempelajari bagaimana cara berjualan online melalui Google Marketplace. Hingga hari ini penjualan kami 75% berasal dari saluran distribusi online. BBF Meat Shop juga saya targetkan pasar untuk premium pricing. Untuk di pasar low end saya menggunakan brand bernama O'Brien's Meat Company. Jenis dagingnya berbeda. Mungkin untuk mengenai profil BBF Meat Shop sampai di situ Bu. Berikutnya di slide berikutnya saya ingin sharing mengenai COVID-19 pandemic impact terhadap bisnis saya Bu. Alhamdulillah seluruh bisnis saya berdampak positif dari COVID-19 ini Bu. Seperti karena BBF Meat Shop itu merupakan consumer goods yang digunakan sehari-hari. Jadi ketika orang WFH omset naik 4 kali lipat. Sementara untuk JNE omset juga naik 2 kali lipat karena banyak orang yang benjol atau belanja online ya. Zaman sekarang kirimnya melalui JNE. Kemudian juga untuk O'Brien's Meat Company banyak catering rumah sakit, catering rumahan membeli daging melalui O'Brien's Meat Company. Yang berikutnya untuk kata warna, saya mendapatkan waktu itu job dari Bangkok karena airport di Bangkok lockdown, sehingga mereka harus mencari tim produksi untuk pembuatan video di Indonesia, sehingga waktu itu alhamdulillah saya yang terpilih sebagai salah satu vendor. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum beruntung dan juga untuk startup baru, action apa kira-kira yang perlu diambil ketika masa pandemik seperti ini? Yang pertama, saya selalu melihat kita harus cepat beradaptasi dan melihat target pasar yang baru, consumer behavior yang baru, menggunakan kreativitas kita, jangan takut untuk berubah. Contoh kayak zaman sekarang itu banyak sekali orang yang jual piyama dengan harga jutaan, online webinar yang dulunya mungkin dia offline seminar di hotel hanya mampu kapasitas 25 orang, sementara online webinar bisa menampung sampai 100 bahkan ribuan orang. Sehingga revenue untuk online consultant ini menjadi naik juga gitu. Jadi barang-barang yang seperti household goods dan juga home entertainment di mana orang mengkonsumsi barangnya di rumah itu semua mengalami kenaikan revenue ya. Oke, di naik slide berikutnya saya ingin sharing juga faktor bisnis key success factor di bisnis saya itu adalah yang pertama saya menanamkan ketekunan, kedisiplinan, terus ingin belajar dan juga tidak pernah menyerah. Kemudian tim saya juga saya bangun yang solid. Saya merekrut tim saya ini dari saya sebut mohon maaf namanya kaum marginal.
Kaum marginal adalah orang yang memiliki ekonomi kurang mampu dan juga mungkin mereka putus sekolah, mereka tidak memiliki ijazah, tapi mereka memiliki kemampuan dan kemauan yang sangat kuat. Desire mereka sangat kuat sekali. Sehingga saya seleksi orang-orang ini di mana yang memiliki kemauan sangat kuat untuk berubah. Saya olah bakatnya, saya olah ekspertisnya, dan saya letakkan mereka di bidang-bidang yang saya perlukan. Dan hasilnya di tahun 2019 saya memberikan mereka reward 2 kali bonus dalam 1 tahun, dan 1 kali bonus itu 6-8 kali gaji tergantung performa orang masing-masing. Saya di perusahaan saya tidak pernah memperlakukan diri saya sebagai bos atau atasan. Saya melakukan mereka seperti teman, saya main pingpong bareng, main catur bareng gitu. Namun kalau mereka melakukan kesalahan, saya tidak enggan untuk menegur mereka, sehingga reward dan punishment di internal tim saya itu berjalan. Oke, bisa di next slide. Berikutnya, saya berharap BBF Meat Shop ke depannya menjadi perusahaan yang lebih besar, dari merambah hulu ke hilir, dan juga menjadi perusahaan importir daging sapi dan daging kerbau. Saya juga sedang mendevelop platform digital untuk otomasi pembelian daging via online. Dan yang paling terakhir, tidak lupa, saya juga selalu mengajak kaum muda yang mungkin putus sekolah. Saya selalu merangkul mereka untuk jika kamu memiliki kemauan yang kuat, saya bisa mendidik kamu, saya bisa membantu kamu untuk di-involve ke proyek-proyek saya, di mana mereka mungkin sulit untuk masuk ke perusahaan besar, tapi mereka sebenarnya memiliki kemampuan dan prestasi. Mungkin itu saja, Bu, sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya Anda dari awal untuk mencoba membangun bisnis dengan gaya yang berbeda, pendekatan kepemimpinan yang berbeda, dan yang saya catat paling penting di saat COVID seperti ini adalah daya kreativitas yang terus harus dihidupkan untuk terus semangat mengembangkan produk-produk baru yang disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Itu kunci sukses Anda salah satunya ya. Sebelum saya beralih ke pembicara berikutnya, saya ingin nanya nih, Anda itu sudah enak-enak di perusahaan multinasional, kok mau-maunya berusaha sendiri, ya kan, satu, yang penuh resiko pastinya kan. Anda kalau stay di situ mungkin karir Anda moncer juga di situ. Kenapa memilih untuk mengambil jalan yang sulit toh malah untuk membangun masa depan Anda? Ya, Bu, betul sekali. Pada waktu itu memang banyak sekali yang meragukan kemauan saya gitu. Namun dari dorongan hati yang paling dalam, sangat kuat sekali saya ingin untuk membantu dan memberdayakan masyarakat Indonesia agar bisa bangkit dan terus maju, Bu. Waktu itu sempat ditanyakan nggak sama orang tua, resikonya segala macam, terus kenapa memilih juga bisnis daging ini dari semua bisnis yang ada, kenapa dipilih yang ini? Betul, Bu. Orang tua saya justru mereka fully support terhadap action saya ini, gitu. Karena mereka melihat pertama prospek, Bu. Sebagai entrepreneur, apalagi saya memberikan kalkulasi bisnis dan analisa makroekonomi pada waktu itu saya menganalisa makroekonomi dari tesis saya S2 juga sih, Bu. Jadi saya melihat di industri sapi ini sedang mengalami penurunan pasokan ya. Kita sedang mengalami kesulitan pada waktu itu. Sehingga saya terjun di situ untuk membantu memperbaiki industri daging sapi ini, Bu. Salah satu faktornya saya mengambil daging sapi, salah satunya itu. Seperti itu. Jadi semuanya berdasarkan data dong ya. Kalau ngelihat bahwa ini bahan tesis Anda melakukan pekerjaan rumah untuk melihat PR peluang mana yang ada. Jadi bukan sekedar saya ingin ikut-ikutan orang lain masuk ke bisnis daging, tapi bahwa Anda memang mengerjakan PR, tahu datanya bahwa ada peluang di bisnis ini. Betul, Bu, semuanya teranalisa dan terukur, Bu. Jadi mungkin ini catatan buat teman-teman yang mau masuk ke bisnis baru atau mau memberanikan diri menjadi wirausahawan ya. Mungkin salah satunya resepnya adalah mengenali dan membekali diri dengan data sebelum melangkah ya kan. Yang mudah-mudahan akan bisa memitigasi semua resiko yang akan muncul dari bisnis ini. Thank you Brian. Saya sekarang akan beralih ke pembicara kita yang kedua ya. Ada
seorang gadis yang cantik namanya Nasnin Anis Putri Daud atau lebih dikenal dengan nama Nas Judge. Dia ini adalah pengusaha muda di bidang industri kreatif, pemilik bisnis Kano Production, dan seorang social media influencer yang memiliki lebih dari 32.000 followers di account Instagramnya. Nas ini memiliki gelar MBA dari IPMI International Business School dan BBA dari sekolah yang sama. Dia sempat magang untuk ikut program pertukaran di Finlandia dan di Prancis dan punya hobi yang bikin iri nih. Hobinya fotografi, berkuda, social media, seru kayaknya. Halo Nas, selamat datang. Halo Ibu, terima kasih Bu sudah mengundang. Ini sedang jalan kemana nih? Iya Bu, saya habis family trip nih bareng keluarga saya di Pengalengan, Bandung. Jadi sekarang lagi on the way turun balik. Jadi mohon maaf Bu, lagi di jalan. It's okay. Mudah-mudahan nggak macet di situ ya. Enggak. Nas mau tanya nih pertanyaan pertama nih ya. Boleh cerita tentang bisnis yang Anda tekuni saat ini? Iya, boleh. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu untuk teman-teman PPI Filipina, Ibu Ayun, Ibu Lucy, dan Diaspora Filipina juga. Terima kasih udah mengundang saya nggak nyangka tamunya bisa sebanyak ini. Udah 204 orang Ibu yang join ya. Iya, oke. Saya sekarang mungkin perkenalan sedikit. Nama saya Nasnin, biasa dipanggil Naz kalau di social media. Saya sekarang itu bergerak di bidang production house, makanya tadi pas dengar Mas Brian kok ada yang sama-sama nih, sama-sama lulusan IPMI, terus sama-sama production house juga. Yang saya jalanin ini creative production house, jadi di mana kita emang fokus untuk bikin iklan-iklan untuk berbagai brand di Indonesia. Sebenarnya saya jalan itu baru 9 bulan Bu sekarang, dan klien kita udah sekitar 30 klien ya. Berbagai macam bisnis, berbagai macam brand, dan sambil saya menjalankan bisnis itu, saya juga aktif di sosial media. Mungkin revisi dikit Bu, followers saya bukan 39.000, 23.000 sekarang di Instagram. Oke, sorry. Iya. Saya juga mengajar college juga, saya mengajar Business English di Student College Indonesia untuk anak-anak yang akan kuliah di Jerman. Jadi ya saya sekarang juggling beberapa job, beberapa aktivitas, dan lumayan seru semua sih Bu. Nas, kayaknya ada video yang mau di-share ya? Boleh. Ini video tentang pekerjaan saya di Kano Creative Production House, mungkin untuk menjadi gambaran teman-teman apa yang kami kerjakan. Mas Rahmat, boleh minta diputarkan videonya? Ya. Oh, itu keren sekali ya. Terima kasih. Jadi di Creative Production House yang saya bangun ini, yang membedakan kami adalah tadi kalau dilihat ada tulisannya We Are Your Storytellers, di mana kita mau dari setiap video kita itu kita bisa menceritakan sesuatu di balik brand, di balik sebuah campaign, sebuah production itu pasti ada ceritanya, dan itu spesialisasi saya gitu, spesialisasi Kano untuk mengerjakan setiap proyek kami gitu. Jadi yang bikin beda juga, kita membaca bahwa sekarang production house di luar sana itu terlalu fokus untuk mencari brand-brand yang besar.
seakan brand-brand kecil ini tidak potensial. Padahal di Indonesia sendiri kita tahu banyak banget startup yang promising ya, walaupun mungkin modal untuk membuat produk modal untuk membuat sebuah iklan itu tidak terlalu besar. Dan Kano itu kita mencoba mengenali mereka, kita mencoba komunikasi sama mereka juga gimana caranya mereka tetap bisa produksi walaupun dengan budget yang mungkin tidak sebesar brand-brand multinasional di luar sana gitu. Jadi kalau tadi kuncinya Mas Brian itu ngelihat peluang mana yang belum digarap, kayaknya Nas juga kuncinya sama ya. Jadi mana yang belum Betul, Bu. digarap, ada ruang yang masih bisa dieksploitasi atau dieksplor lebih jauh, itu yang coba Anda ambil. Kalau boleh Betul. nanya, Anda 9 bulan sudah dapat 30 klien tuh caranya gimana, Nas? Jadi gini Bu, saya sebelum mengerjakan ini saya kerja di family business di perusahaan orang tua saya, dan itu di fashion industry. Saya kerja di situ sekitar 3 tahun, dan di situ adalah peluang saya untuk belajar mengenai digital advertisement, marketing, dan lain-lain. Dan setelah 3 tahun saya kira saya udah belajar cukup banyak, saya mulai mau mengerjakan sesuatu yang sesuai passion saya gitu ya, yaitu something yang to do with creativity. Terus akhirnya sebelum saya memulai itu, waktu itu saya masih ada di Perancis tuh pas sebelum memulai ini. Saya di Perancis, pikiran saya lumayan tenang, nggak ada gangguan gitu ya. Saya bisa fokus dan saya bisa mulai note down nih, apa sih, siapa network yang saya punya, siapa teman-teman yang bisa potensi saya ajak kerja bareng pas saya balik nanti. Akhirnya saya note down, dan salah satunya ada teman saya yang dia background-nya adalah filming. Dia lulusan IKJ gitu ya, film directing, dan dia punya kekurangan untuk grab market, which I know I can do. Januari dari Perancis, terus saya ajak dia ketemu, saya jelasin apa ide saya, akhirnya dia agree to work together. Dan dari situlah kita mulai Kano ini. Jadi pas saya mulai itu saya bukan dengan tangan kosong, Bu. Saya udah tahu step saya harus mulai dari mana, saya grab marketnya gimana, pitch-nya gimana. Jadi salah satu yang menarik yang kamu sampaikan barusan adalah kita ini kalau mulai bisnis tidak harus semuanya dikerjakan sendiri ya. Kalau ada teman yang bisa diajak bergandengan, jejaring, kita bisa mulai kerja bareng dengan bersinergi dengan orang lain, begitu Nas? Betul, betul. Mengenali teman-teman itu ya yang Bu. bisa Karena, diajak bareng. Background setiap orang kan beda-beda, kolaborasi atau kita bisa menyatukan dua potensi yang berbeda, kenapa tidak? Baik. Nas, saya mau nanya, Anda selain sebagai seorang bisnismen, kan Anda di kalangan anak-anak muda milenial ini kan juga dikenal sebagai seorang social influencer, ya, influencer di social media influencer. Buat generasi yang agak lebih tua, barangkali mereka nggak terlalu tahu social influencer itu apaan sih? And what's so big about it? What's so important about it? Sekarang kita tinggal di Nas, you breaking up. Digital ya Bu. Dan ketika Halo Nas. Digital itu ada satu aspek marketing yang besar, yaitu Halo Nas, suara Anda terputus-putus. Putus. Line Anda buruk sekali. Kami Iya, tidak Bu, bisa menangkap apa yang Anda sampaikan. Oke, Ya. sekarang udah. Sekarang jauh lebih baik ya. Boleh Oke. diulangi? Iya Bu, saya tadi. Oke. Sekarang kita tinggal di era digital ya Bu ya, dan
marketing aspek yang paling besar di digital itu adalah social media, di mana semua orang engage, semua orang punya waktu yang banyak yang mereka spend di social media ini. Dan I'm lucky enough to have a platform dengan 23.000 orang itu gitu. Jadi menurut saya sebagai entrepreneur, social media itu sangat membantu karena saya bisa komunikasi dengan berbagai brand, berbagai orang, dan mereka ketika melihat saya gitu Bu, karena mereka bisa di-tag apapun itu dari sosial media saya gitu. Jadi saya bukan orang sembarangan, perusahaan saya juga bukan perusahaan sembarangan, istilahnya kayak gitu Bu. Media, itu gimana menghadapi persaingan yang begitu ketat sekarang? Sekarang ini kalau dilihat data terakhir dari YouTube itu ada 300 jam video yang diupload di YouTube setiap menit. Dan saya tidak bisa menghitung berapa Halo? banyak lagi posting di social media. Nah, bagaimana Anda bisa tetap tampil dan mendapatkan perhatian di saat bombardir informasi dan juga video baik di bidang hiburan maupun tutorial atau apapun yang sekarang tersedia di market sampai Anda masih tetap bisa punya follower yang cukup signifikan? Ya, maaf Bu, sorry, pertanyaan boleh diulang Bu? Boleh, boleh. Jadi bagaimana Anda bisa menghadapi persaingan di dunia sosial media saat ini dan tetap punya follower yang cukup signifikan di saat ada 300 jam video nih tiap menit di YouTube di-upload. Anda kan juga upload berbagai postingan di Instagram account Anda. Gimana menghadapi clutter informasi dan juga postingan di sosial media untuk tetap punya attention dari banyak orang? Iya. Karena kalau kita ngomongin berapa banyak yang main social media itu udah tidak terukur ya Bu, dan kita nggak bisa grab semua market itu. Jadi karena again for me social media itu adalah platform untuk hiburan saya, bukan platform utama. Jadi apa yang saya lakukan di social media itu adalah hal-hal yang saya mau share aja, seperti lifestyle saya, traveling saya, pekerjaan saya. Kadang-kadang saya ingin menginspirasi dengan interest saya untuk teman-teman yang follow saya gitu. Jadi tidak harus apapun yang saya share itu disukain sama semua orang yang bermain sosial media menurut saya. Ketika kita ngomongin apakah mereka interested atau tidak, hal yang kedua, karena itu bukan kerjaan utama saya gitu. Jadi kalau sosial media saya itu bukan kerjaan utama, kalau ketika ada brand yang approach dan mau bekerja sama, ya alhamdulillah gitu istilahnya. Cuman kalau tidak pun saya tidak apa-apa karena main income saya bukan dari situ. Saya nggak mau sosial media itu jadi bikin saya stres ketika saya bangun, saya harus mikirin follower saya hari ini harus naik atau engagement saya harus berapa persen hari ini, itu bukan hal yang saya lakukan sih. Halo? Bu, suaranya tidak terdengar, Bu. Halo Bu, maaf Hambatan dengan saya tidak. Ya, tidak kenapa bisa Bu? mendengar? Sekarang kedengeran. Ya, sekarang Enggak, sudah saya kedengeran. hanya mengatakan bahwa Anda hidupnya tidak dijajah oleh ide untuk harus selalu membuat konten saat bangun tidur dan sebelum tidur ya, Betul untuk Bu, dapat betul. like sebanyak mungkin. Nggak, saya nggak pernah peduli like saya ada berapa Bu. Oke, sekarang satu pertanyaan terakhir sebelum saya beranjak ke pembicara berikutnya adalah bagaimana Anda mengukur pekerjaan ini punya dampak yang positif bagi sekeliling Anda. Kalau Mas Brian tadi mencoba merangkul teman-teman dari kelompok yang disebut kelompok marginal untuk ikut serta dalam bisnisnya. Kalau Anda sendiri melihat apa kontribusi dari apa yang Anda lakukan baik dari sektor bisnis maupun dari social media platform yang Anda miliki untuk punya sumbangsi yang positif buat Indonesia? Kalau untuk
Kanal Creative Production sendiri yang saya lakukan adalah banyak sekali kolaborasi, Bu. Jadi saya selalu bilang sama tim saya bahwa kita harus kenal sebanyak mungkin orang gitu. Dan saya pun kerja di co-working space di mana di situ banyak sekali startup. Kita sering banget bertukar ide, kita sering membicarakan kolaborasi yang kita bisa lakukan gitu. Tidak selalu tentang uang ya, Bu. Kayak maksudnya kita berkolaborasi itu bukan main poinnya bukan untuk mendapatkan income sebanyak mungkin, cuman ketika kita bernetwork gitu, kita ngobrolin apa yang kita bisa lakukan bersama-sama, pada akhirnya juga menguntungkan satu sama lain gitu. Jadi itu satu yang saya lakukan, itu berkolaborasi dengan anak-anak muda. Yang kedua itu kita selalu yang tadi saya bilang, kita tidak fokus pada brand-brand besar aja, karena startup ini juga perlu bantuan kreativitas dari anak-anak muda lainnya gitu. Dan itulah kontribusi saya untuk Indonesia, Bu, kalau ditanya seperti itu. Baik, terima kasih Nas. Kita akan nanti lanjut dengan tanya jawab di sesi tanya jawab ya. Sekarang saya akan beralih ke Azelia Ayu, pendiri dan CEO perusahaan Duanyam yang sekaligus seorang wirausaha sosial atau social entrepreneur. Pekerjaan Ayu ini atau bisnis Ayu ini adalah memberdayakan perempuan di kawasan pedesaan terpencil di Larantuka, di Nusa Tenggara Timur, dan juga di Kalimantan dan di Papua. Si Ayu ini punya CV yang sangat kinclong ya. Kalau ngelihat latar belakang pendidikannya, Ayu ini punya latar belakang, punya gelar Master of Science di bidang epidemiologi dari Harvard School of Public Health. Dia juga punya gelar Bachelor of Science in Cell and Molecular Biology dari University of Michigan. Sebelum memulai bisnisnya sendiri, Ayu ini sempat bekerja sebagai konsultan di lembaga internasional semacam Swiss Contact ya. Sebelum dia kemudian memilih, kalau saya bilangnya sih jalan sunyi ya, jalan yang lebih sunyi, bekerja di daerah terpencil di Indonesia. Kerja nyata si Ayu ini sudah menghasilkan banyak penghargaan, salah satunya dia dinobatkan sebagai Kick Andi Young Heroes 2020. Selamat ya Ayu, halo, selamat datang. Halo, terima kasih sudah mengundang saya ke sini untuk bisa sharing pengalaman sama teman-teman semua. Ayu, sebagai pertanyaan saya yang pertama, boleh cerita Duanyam itu apa sih Ayu? Ya, kita ini adalah sebuah social enterprise atau wirausaha sosial yang memang menghubungkan antara perajin di daerah-daerah terpencil dengan pasar. Tujuannya adalah untuk pemberdayaan perempuan, promosi budaya, dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia gitu. Sebenarnya Bu Ayun ada satu video singkat juga sih untuk menjelaskan Duanyam. Kalau boleh ditayangkan mungkin bisa memberikan gambaran juga untuk semua teman-teman di sini seperti apa kegiatan kita. Terima kasih Ayu. Mas Rahmat tolong videonya diputar. Tukandai, dai tukandai, tobo tena tukandai. Tede koi ilena po, tobo tena tukandai. Watan haka, lerindore watan haka. Terima kasih Ayu, jadi kangen Indonesia Timur, sudah lama saya nggak ke sana. Iya. Ayu boleh cerita, cara kerja bisnis Anda ini bagaimana? Anda ini PT, yayasan atau apa? Bagaimana cara kerja bisnis Anda ini menggabungkan antara bisnis yang sepertinya bisnis seperti pada umumnya dan kemudian dengan misi sosialnya, bagaimana? Betul, saya boleh izin untuk share screen sekalian Bu, mungkin supaya bisa kasih gambaran juga ke teman-teman semua. Boleh, seperti apa cara kerja kami dan ya mungkin beberapa perjalanan maupun ini ya pencapaian yang sudah kami capai selama ini. Oke, sudah bisa kelihatan ya? Iya, oke. Oke, baik Bu. Mungkin ini saya skip, nanti kalau Bu Ayun mau cerita tentang awal mulanya Duanyam seperti apa bisa saya ceritakan juga.
Saya langsung masuk ke doanya aja. Jadi sebenarnya social enterprise itu apa sih? Kita sebenarnya adalah suatu organisasi gitu ya, yang ingin memecahkan permasalahan sosial lewat pendekatan bisnis gitu. Nah, jadi biasanya kan di satu sisi ada bisnis konvensional atau bisnis komersial, di mana memang tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan gitu, supaya bisnisnya bisa sustainable, supaya pemiliknya, ownernya bisa mendapatkan keuntungan lah, dan bisnisnya juga bisa berkembang gitu. Nah, di sisi lain kita punya yayasan, di mana yayasan itu memang tujuannya punya misi sosial untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, atau mungkin juga untuk apakah isu lingkungan dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya social enterprise itu kita ingin memecahkan masalah sosial seperti yang ingin dipecahkan yayasan, tetapi kita menggunakan pendekatan bisnis. Dalam arti apa? Bisnis itu harus sustainable atau berkelanjutan. Tetap harus ada profit atau keuntungan supaya bisa diinvestasikan kembali sehingga bisnis semakin besar. Jadi saya ngasih contoh juga yang membuat kenapa kita tertarik dengan konsepnya social enterprise gitu ya. Kebetulan kayak partner saya sendiri juga dulu co-founder saya itu background-nya di yayasan. Kalau kita ada di yayasan, mungkin kan kita akan membantu suatu daerah, suatu komunitas tuh 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Tapi kalau udah dibantu 20 tahun tuh kayaknya, aduh pengennya tuh udah bisa mandiri dan pindah ke daerah lain gitu. Nah, tapi pada kenyataannya mungkin sebenarnya untuk bisa mandiri itu ada apa ya, istilahnya barrier atau mungkin juga ada kesulitan-kesulitan. Sementara kalau bisnis itu sendiri, kalau bisnisnya sukses, tentu dia akan bertahan 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun. Banyak ada bisnis-bisnis yang bisa bertahan lebih dari 200 tahun gitu. Justru kalau kita sukses, daerah tersebut tetap menjadi bagian dari pendampingan atau partner kerjasama kita, tetapi kita bisa ekspansi ke daerah lain gitu. Nah, di situ konsep sustainability dan scale up atau ekspansi impact atau dampaknya itu yang menarik buat kita gitu sih. Kalau menggambarkan sekilas banget apaan sih social enterprise gitu, mungkin lebih di situ. Jadi kita bukan yayasan, tapi kita juga tidak pure bisnis. Kenapa kita tidak pure bisnis? Kita tetap harus sustainable dan harus profitable, tapi kalau ada keputusan harus memilih apakah kita mengambil keputusan yang pokoknya penting asal untung aja gitu. Itu enggak. Kita memikirkan juga seperti apa sih dampaknya pada masyarakat yang bermitra dengan kita. Apakah kayak ini masih sejalan dengan visi misi kita. Dan tadi visi misi kita sebenarnya ada 3 ya. Pemberdayaan perempuan, promosi budaya, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, jadi selama keputusan yang kita ambil masih memegang 3 visi itu, kita akan maju gitu. Nah, mungkin Bu Ayun nggak apa-apa ya, saya izin langsung cerita aja tentang duanya ya. Boleh. Monggo. Oke. Ya, jadi di sini kita awal mulanya sebenarnya karena latar belakang saya sendiri memang di kesehatan masyarakat, saya tertarik, kita tertariknya itu lebih di bidang gizi dan juga kesehatan ibu dan anak. Karena sebenarnya kita tahu di Indonesia ini angka stuntingnya atau kekurangan gizi kronis terutama di anak-anak itu masih sangat tinggi. Bahkan 1 dari 3 gitu datanya ya, masih mengalami kekurangan gizi kronis gitu. Dan angka kematian ibu dan anak juga waktu kita mulai itu Indonesia tidak berhasil mencapai target Millennium Development Goals 2015. Nah, di situ yang membuat kita ingin mencari tahu sebenarnya kenapa sih gitu. Padahal banyak sekali program-program yang sangat bagus. Apakah itu dari pemerintah Indonesia maupun dari badan luar negeri seperti USAID ataupun Australian Aid gitu. Dulu programnya banyak. Nah, ternyata kita lihat ujungnya masalahnya adalah sosial ekonomi gitu. Di mana di sini ada beberapa hal ya. Pertama, perempuan tuh tidak punya akses uang tunai. Kebanyakan memang mereka juga tidak punya pekerjaan pilihan lain di luar berladang. Padahal berladang itu sifatnya musiman, kemudian juga perlu bekerja cukup keras, walaupun gizinya kurang. Dan kadang ini sampai waktu hamil, waktu menyusui, dan sebagainya gitu. Sehingga akhirnya kalau ibunya pun sendiri kurang sehat gitu ya, dan juga nggak punya akses uang tunai untuk beli makanan bergizi, untuk pergi ke puskesmas, akhirnya anak yang lahir juga sudah lahir dengan berat badan rendah, dan kemudian juga akhirnya jadi stunted atau kekurangan gizi secara kronis. Dan disitulah terjadi suatu intergenerational malnutrition gitu istilahnya. Jadi permasalahan yang turun-temurun gitu dari satu generasi ke generasi lain. Nah, di sisi lain sebenarnya kita ngeliat, ini sayang banget karena ada beberapa potensi. Sudah ada keterampilan untuk membuat kerajinan yang dimiliki hampir kebanyakan perempuan di sana, tapi nggak punya akses pasar, nggak tahu mau dijual kemana,
nggak tahu desain yang diinginkan seperti apa gitu. Nah di situ permasalahan yang kita lihat, dan duanya datang untuk menawarkan solusi tersebut. Pertama solusi kita 3 juga. Pertama kita menghubungkan keterampilan yang memang sudah ada di komunitas, kita menghubungkannya dengan pasar. Dengan cara memberi arahan desain yang sesuai dengan keinginan pasar, meningkatkan kualitas, gitu kan, dan mempromosikan produk-produknya. Nah, dengan cara tersebut kita bisa memberdayakan perempuan secara ekonomi, gitu. Baik dari mereka punya uang tunai tadi sendiri untuk beli makanan bergizi, untuk ke rumah sakit, maupun juga mereka jadi lebih punya suara dalam keluarga, gitu. Karena mereka lah yang mendapatkan penghasilannya gitu untuk keluarga. Dan yang ketiga, memang kita juga banyak bekerja sama dengan instansi atau organisasi lain untuk memberikan dampak sosial yang lebih kepada komunitas ibu-ibu perajin kita. Gitu sih. Untuk saat ini kita sudah bekerja dengan lebih dari 1.200 penganyam, ada di 50 desa, kita ada di 3 provinsi, di NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Untuk penganyam kita yang paling ahli, peningkatan pendapatannya lebih dari 2 kali lipat, rata-rata 40% peningkatan pendapatan. Dan kita sudah bekerja dengan lebih dari 300 perusahaan, hotel, dan juga eksporter. Ini daerah kita daerah utama dan yang pertama itu memang di Flores, tepatnya Flores Timur. Tapi sekarang sudah ada beberapa kabupaten juga di Flores NTT. Dan kita juga ada di Papua, dan mulai tahun 2020 ini kita masuk ke hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan. Ini contoh produk kita, memang ada 2 yang utama, ada yang lebih ke arah home decor, baik di pasar domestik, tapi ini lebih besar lagi untuk pasar ekspor sebenarnya demand-nya. Kemudian kita juga ada produk-produk yang lebih ke arah kita sebutnya style atau mungkin fashion gitu ya. Jadi ini banyak untuk corporate gifts, event souvenir dan sebagainya. Ini beberapa klien kita, mungkin dari international events, di Asian Games juga kita annual meeting IMF, government juga kita sudah hampir semuanya pernah bekerja sama. Untuk beberapa hotel, baik yang internasional chain juga, dan juga untuk perusahaan nasional, multinasional, kita sudah mensuplai kepada mereka. Oke. Dan untuk ekspor, kita sudah ekspor ke 8 negara sejauh ini. Ini yang di sebelah kiri, ini saya juga pengen cerita, ini adalah keranjang sobe. Sewaktu kita datang di 2015, sebenarnya sobe ini sudah hampir punah. Karena di setiap desa itu yang bisa menganyam sobe hanya mungkin 2-3 ibu-ibu yang usianya 70-80 tahun. Tapi kita lihat ini bagus banget dan unik banget gitu. Anyamannya 3 dimensi, hampir tidak pernah ada dimanapun. Jadi di situ kita melakukan pelatihan ulang, training of trainers juga. Dari satu ibu usia 76 tahun, Mama Lucia, dia mengajarkan 7 ibu-ibu lain yang lebih muda, usia 30-50 tahun. Kemudian 7 trainer itu pergi ke desa-desa lain dan mentrain lagi. Sehingga akhirnya ini kita bangga sekali, ini foto dari pembeli kita di Amerika Serikat. Jadi kita sudah ekspor ke Amerika untuk keranjang sobe yang sudah hampir punah tadi, dan sekarang sudah ratusan lagi ibu-ibu yang bisa membuat keranjang sobe ini, dan bahkan ini adalah best seller kita untuk ekspor sebenarnya. Nah, ini juga suatu pencapaian yang kita sangat bangga karena duanya menjadi official merchandiser, satu-satunya perusahaan berbasis kerajinan dan satu-satunya social enterprise yang dipilih menjadi official merchandiser Asian Games 2018. Ini adalah event olahraga terbesar kedua di dunia. Dan ya kita bangga banget hasil dari penganyam-penganyam kita di Flores gitu ya, kita ceritakan terus bahwa itu bisa dinikmati tidak hanya di Indonesia tapi juga atlet dari seluruh Asia gitu. Dan waktu itu kita sold out untuk semua produknya, sekitar 16.000 item yang sold out di Asian Games tahun 2018 kemarin. Ini saya tadi cerita sedikit, jadi selain dari hanya untuk, kita tidak hanya membeli produk-produk anyamannya dan memberikan peningkatan ekonomi, tapi kita juga banyak program-program sosial lain bekerja sama, ada juga yang dari pembeli kita. Jadi pembeli kita tidak hanya mau membeli barang, termasuk buyer ekspor kita dari Amerika, mereka juga ingin memberikan paket makanan bergizi atau nutrisi, ada juga yang mau memberikan beasiswa. Jadi sejauh ini kita sudah memberikan 4.000 paket makanan bergizi untuk perempuan dan untuk anak-anaknya. Kemudian kita juga sudah memberikan sekarang hampir 200 beasiswa untuk anak dan cucu dari penganyam kita. Juga banyak hal lain, lampu tenaga solar kita kerjasama dengan Samsung, 500 sudah kita bagikan. Kemudian juga kacamata ini ya, kacamata baca, kacamata plus untuk penganyam yang lebih senior. Juga kita ada pelatihan financial literacy atau literasi keuangan kerjasama dengan Bank DBS gitu. Jadi kita percaya tidak harus semuanya dilakukan sendiri oleh duanyam,
A sampai Z harus duanyam semua, tapi kita banyak berpartner dengan macam-macam institusi gitu untuk memberikan dampak sosial yang lebih. Gitu sih. Oke, mungkin ini waktu itu di Hari Sumpah Pemuda tahun 2017 kita diundang ke Istana Bogor bertemu dengan Pak Jokowi. Kita juga sudah mendapatkan beberapa awards dan recognition. Partner saya sebagai salah satu Forbes 30 Under 30 Asia. Kemarin juga kita baru di Gentilis untuk Asia. Ini dari awal beberapa ide kita juga sudah kita masukkan ke beberapa kompetisi bisnis sosial baik di Indonesia maupun di luar negeri seperti di MIT dan University of California Berkeley juga waktu itu kita sebagai pemenangnya. Kita juga percaya desain itu penting, jadi pastikan bahwa orang tidak membeli produknya hanya karena kasihan atau hanya karena aduh yaudah deh mau bantu beli sekali gitu. Tapi enggak, kita harus memastikan kualitas produk itu bagus sehingga orang yang membeli tidak kecewa dan mau beli lagi. Dan yang kedua, desainnya juga harus bagus dan menarik. Dan karena itulah kita juga bekerja sama dengan beberapa kampus seperti ITB, UPH untuk program magang desain, dan kita juga punya tim in-house untuk desain kita, dan karena daripada itulah kita memenangkan beberapa desain award. Yang terbaru Good Design, tidak hanya Indonesia, ini tahun lalu, yang tahun ini kita menang Good Design dari Jepang. Kemudian Inacraft Award, World Craft Council, dan sebagainya juga. Mungkin ya ini terakhir nih saya pengen sharing juga teman saya tidak mengerjakan ini sendiri sebagai CEO-nya, tapi saya juga punya 2 co-founder. Melia ini background-nya full bisnis, sebelumnya memang family business. Partner saya Hana, kebetulan dia background-nya adalah NGO, jadi dia sudah 4 tahun bekerja dengan NGO di NTT sebelum bergabung dengan Duanyam, dan dia memimpin community development dan partnership kita. Dan selain itu sekarang kita sudah punya senior team di berbagai bidang, tadi desain, marketing, kemudian supply chain, teknologi, dan sebagainya. Dan Duanyam kita juga bersyukur kita bisa berkembang karena kita sudah mendapatkan investasi dari impact investor Northstar. Ini salah satu investor Gojek. Mereka memulai impact investment arm untuk social enterprise, dan kita menjadi salah satu yang pertama mendapatkan investasi dari Northstar. Juga kita juga punya angel investor juga yang mensupport kita untuk bisa berkembang. Mungkin panjang sekali jawaban saya, tapi sekaligus menceritakan Bu Ayun. Nanti kalau kita mau ke slide-slide lain ada pertanyaan, bisa saya bawakan juga ke slide-slide lain. Terima kasih Ayu, impresif sekali, sangat mengesankan sekali. Saya mencatat sekali banyak pelajaran yang kita bisa petik ya, soal kolaborasi dengan banyak pihak untuk mencoba membuat impact yang bermanfaat buat masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga saya dari ketiga pembicara hari ini, Anda berbagi satu hal yang sama, yakni Anda tidak memilih untuk menunggu pekerjaan, tetapi Anda menciptakan peluang bersama-sama dan bahkan menciptakan peluang bekerja dan kesempatan buat orang lain untuk berusaha. Jadi kudo untuk Anda bertiga, rasa hormat saya. I'm humbled by the sharing of experience. Sekarang kita akan buka channel tanya jawab atau sesi tanya jawab. Yang pertama saya akan bacakan, ini ada untuk Brian khususnya. Itu ada pertanyaan mengenai tantangan apa yang dihadapi ketika pertama kali memulai franchise dengan JNA ini. Bagaimana bagaimana menghandle-nya. Kemudian juga boleh diceritakan tantangan dan kendala dari awal hingga akhir sampai sukses gitu. Jadi pertanyaan pertama untuk Brian, boleh? Silakan. Oke, ya sebenarnya memang ketika di perjalanan nggak selalu selamanya mulus Bu ya. Memang semuanya juga tidak semudah itu sebenarnya. Mungkin karena saya mengambil poin-poin yang dimana saya mengambil poin-poin mana achievement di bisnis saya itu ada juga di ups and downs-nya gitu. Jadi untuk kesulitannya, jika saya ketemu kesulitan, pertama saya harus berpikir tenang dulu, Bu. Berpikir tenang, kemudian saya mencari solusi dari problem itu dengan cara pertama saya bisa consult dengan senior-senior yang lebih sudah berpengalaman, seperti itu. Pada awal juga banyak sekali kendala di BWF Meet Shop gitu ya. Waktu pertama kali startup, kita itu banyak yang vendor-vendor gitu ya, banyak yang masih belum nganggap kita. Sekarang ya vendor udah sebaliknya nyari-nyari kita. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau yang
dua pembicara yang lain saya juga ingin tanya, kalau tadi ada catatan bagaimana sih menghadapi masa-masa sulit, karena mungkin tidak semuanya berawal dengan mulus ya, bagaimana menghadapi tantangan, karena ini pelajaran yang saya rasa sangat relevan sekali saat ini di saat COVID, di mana mungkin rencana-rencana awal yang ingin kita ciptakan atau kita wujudkan nggak bisa berjalan sebagaimana kita harapkan. Nah, bagaimana menghadapi tantangan dan kendala itu, dan kalau kalian bisa memberikan contoh, salah satu misalnya contoh ketika Anda benar-benar jatuh dan harus bangun, itu kalau ada contoh konkretnya seperti apa dan bagaimana memulainya. Saya mau minta Nas dulu ya, silakan. Oke. Kalau menurut aku satu hal yang semua orang itu harus punya itu adalah support system yang sangat baik, di mana setiap orang pasti akan ada titik rendahnya gitu ya. Dan ketika titik rendah itu kita hadapi, alangkah baiknya kalau kita punya support system yang juga positif untuk memotivasi kita gitu. Satu contoh yang saya alami itu pas awal-awal pandemi, di mana saya baru memulai bisnis saya. Sekali lagi saya baru mulai Januari kemarin, dan bulan ketiga saya mulai itu udah mulai tuh pandemi ya, semua orang harus work from home, semua harus di cancel, project-project saya harus di postpone. Akhirnya saya stres Bu, 2 bulan pandemi itu saya sangat stres, partner saya nggak bisa balik dari Medan, harusnya kita ada syuting, pokoknya it was a mess gitu, I was very stressful, cuman again, I had a very good support system yang bilang, well, semua orang harus go through this situation gitu, not only you, and this is for the good of everybody gitu. Semua orang harus survive situasi ini gitu demi kebaikan satu sama lain. Jadi menurut saya satu hal yang paling penting itu adalah support system. Bahkan partner saya juga waktu itu bilang, it's okay Nas, everything is gonna be fine, pasti ntar akan ada jalannya. Dan betul, setelah 2 bulan itu kita dapat project besar, alhamdulillah. Gitu. Jadi after every hurricane, there will be a rainbow. Itu aku percaya banget sih. Duh, positif sekali pesannya ya. Mudah-mudahan kita semua ketularan untuk terus positif dan semangat. Sekarang Ayu, boleh cerita Ayu, kerja di Larantuka. Adik saya pernah kerja di situ, jadi jaksa di situ, dan dia cerita bagaimana sulitnya bekerja di kawasan timur Indonesia. Gimana bisa cerita ketika awal-awal dan kesulitan, tantangan apa yang Anda hadapi, dan how did you deal with those issues? Ya, boleh Bu. Saya mungkin tantangannya, saya sambil cerita aja ya, nggak apa-apa. Jadi ya, pastinya tantangannya banyak banget sih, terutama mungkin kalau buat kita tantangan yang juga berbeda, karena kita harus mengubah mindset dari mitra komunitas di mana kita bekerja gitu. Mungkin kasih gambaran aja, tadinya itu para penganyam itu kan, intinya mereka bikin hanya untuk dipakai sendiri gitu. Jadi orang-orang nganyam, ya suka-suka saya, mau ukurannya gede, mau kecil, orang buat nyimpen jagung gitu ya. Jadi nggak peduli gitu, mau ukurannya standarnya seperti apa. Karena memang hanya untuk dipakai pribadi atau paling mentok ya dijual di pasar, itu pun juga mungkin memang untuk nyimpen hasil panen gitu. Sehingga buat kita bagaimana mengajarkan bahwa kita tuh harus bikin kualitas yang bagus dan harus seragam. Nggak mungkin kan ada hotel mau beli 100 keranjang, kayak ada yang ukurannya begini, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang pendek, itu kan nggak mungkin gitu. Nah, bagaimana kita mengajarkan mindset itu, termasuk juga deadline. Di order untuk sebuah acara, misalnya kita ada di order untuk souvenir orang nikahannya di luar negeri lagi gitu, itu kan tanggalnya nggak bisa berubah gitu. Sementara ibu-ibunya, aduh maaf ada pesta adat, aduh maaf ada yang nikah, ada yang meninggal gitu, terus mereka harus berhenti nganyam. Nah itu untuk mengajarkan itu di situ butuh waktu juga, dan secara konsisten kita memberikan penjelasan dan mengajak para perajinnya, penganyamnya juga untuk ikut andil dalam gimana sih bikin sistem yang sama-sama cocok gitu sih. Itu di situ butuh waktu. Nah, saya pengen sharing aja gimana mungkin sekilas ini untuk teman-teman di sini yang memulai, ada yang disebut 3P of entrepreneurship. Pertama tuh purpose, kedua patience, atau pertama purpose atau tujuan ya. Kedua patience atau kesabaran, dan ketiga perseverance atau tidak mudah menyerah gitu. Nah ini yang menjadi pegangan sekali dari awal. Mungkin contoh kita juga pernah di awal mengirimkan barang ke hotel gitu ya, sendal hotel ke hotel itu ditolak karena kualitasnya tidak bagus gitu. Nah jadi di situ saya ikut turun tangan gitu ya, mau nggak mau kita harus melakukan quality control atau QC ulang. Jadi saya ikut bersihin sendalnya itu gitu, karena harus dikirim gitu kan. Ya saat bersihin sendal berjam-jam gitu kan, nggak punya tim, masih harus ngerjain semua sendiri. Ya sempat juga kepikiran, saya S2 jauh-jauh, ngapain ya kayak sekarang bersihin sendal gitu.
apakah ini worth it gitu. Nah itu harus mengingat kembali purpose-nya apa sih gitu. Ini kan hanya satu bagian yang harus dilewati gitu ya. Tapi kan purpose akhir kita adalah kita membangun sebuah bisnis yang berkelanjutan yang bisa bantuin orang gitu. Jadi ini satu fase dari itu ya kita harus lewatin gitu, berpegang pada purpose-nya. Nah tadi patience, kalau apa ya, sabar, karena istilahnya semua akan indah pada waktunya. Karena kalau kita maksa kita mau waktunya kita, belum tentu itu bisa ketemu gitu, dan bisa jadi ya kita apa ya, down sendiri, kalau tadi ceritanya Nas ya, down sendiri atau kesel sendiri gitu kan. Dan yang terakhir perseverance, di mana pasti akan banyak masalah, nggak mungkin nggak ada masalah. Tapi gimana caranya kita tetap maju. Cuma perseverance nggak berarti misalnya kita mau maju ada tembok, kita harus tabrak terus temboknya gitu sampai bolong, enggak. Itu perseverance berarti kita mencari akal atau mencari jalan. Jadi kalau ada tembok di depan, mungkin kita harus cari tangga, atau kita gali lubang, atau kita belok kiri, belok kanan gitu. Jadi perseverance adalah itu mau menyampai ke tujuan itu, kita harus cari semua akal, semua resources. Contohnya misalnya kita ngomong sama sebanyak-banyaknya orang. Tadi Nas juga bilang kan mencari network dan sebagainya. Kita coba ngobrol, minta masukan dengan semua orang, cari siapa aja yang mau bantu dan mau memberikan ide ke kita, contohnya gitu, supaya kita bisa menemukan jalan. Mungkin gitu Bu, makasih. Thank you. Itu mudah-mudahan menjawab penanya yang ada yang menanyakan bagaimana caranya survive di saat sulit ini. Jadi 3P tadi ya, ada purpose, passion, dan yang ketiga adalah perseverance atau tujuan yang mesti clear, teguh ya, kemudian kesabaran dan juga daya tahan, daya juang yang cukup kuat untuk terus bertahan. Pertanyaan yang lain sekarang ada beberapa. Yang pertama adalah kalau orang mau mulai bisnis dari awal itu bagaimana cara mencari ide bisnis yang kira-kira bakal sustainable gitu, karena kita nggak mau nyoba ini, gagal nyoba itu, gagal nyoba lagi gitu lah. Kan nggak semua orang punya modal yang tidak terbatas. Nah mungkin ada bisa share Brian gimana milih mencari ide bisnis yang kira-kira bisa sustain? Ya, yang pertama kalau untuk ini pertanyaannya bagaimana cara memulai bisnis dan mitigasi resiko untuk pertama kali jika berbisnis ya. Yang pertama, seperti yang saya waktu itu lakukan ketika pertama kali berbisnis, saya mencari sebuah bisnis yang mudah untuk dioperate gitu, dan memiliki resiko rendah. Kita bisa berpartnership dengan perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah memiliki nama atau memiliki top brand gitu, dan mereka sudah memiliki formula yang pasti berjalan untuk di penjualannya. Seperti JNE membuka franchise, kita ngambil franchise-nya mereka sehingga kita dapat support fully dari mereka. BBF Meat Shop juga sama, kita memiliki program keagenan dan leadership, bukan leadership, maksud saya program reseller ya. Jadi kita punya program keagenan, program reseller yang dimana kita mengimplementasikan strategi yang sudah berjalan di BBF Meat Shop pusat ke reseller kita dan ke agen-agen kita. Seperti itu, Bu. Mungkin ada Ayu yang punya pengalaman yang berbeda, Ayu. Bagaimana memulai bisnis ini? Membayangkan Anda kan latar belakangnya public health, terus pergi ke Larantuka yang sama sekali berbeda. Kalau Brian kan ceritanya adalah cari yang gampang dulu. Nah kayaknya Anda mulai dengan cari yang paling sulit dulu kayaknya deh, Ayu ya. Sebenarnya benar sih. Sebenarnya tidak direkomendasikan karena pilihnya yang sulit dulu gitu. Cuma mungkin kalau kita di awal tadi ya, mungkin ada dua. Pertama, model kita juga nggak langsung benar gitu. Banyak yang salah. Makanya butuh waktu untuk istilahnya menemukan produk market fit gitu. Kayak oke, apa produk yang beneran bisa terjual dengan lebih cepat, nggak harus setengah mati jualnya, itu kita butuh waktu gitu. Cuma buat kita sebenarnya, mungkin buat teman-teman di sini juga masih ada beberapa sekarang tuh sebenarnya banyak kayak dari 2Anyam sendiri kita mulai dengan mengikuti kompetisi bisnis. Jadi ada beberapa kompetisi bisnis, terutama bisnis sosial, tapi sebenarnya bisnis biasa pun juga ada kayak wirausaha muda mandiri dan sebagainya gitu. Jadi di awal tuh kita mengikuti beberapa kompetisi bisnis, dan buat saya sih tuh menarik, menang nggak menang karena kita harus nulis bisnis plan. Jadi waktu kita nulis bisnis plan, kita melihat ini butuh modal berapa, terus pengeluarannya buat apa aja. Kalau mau balik modal tuh kita harus jual minimum berapa banyak barang per bulan. Itu menjadi target gitu. Jadi di saat kita nulis bisnis plan itu, saya ngerasa kita sendiri jadi harus mikir baik-baik gitu. Nggak cuma asal ide doang, tapi coba dipikir baik-baik. Cukup nggak nih misalnya tabungannya atau pinjaman teman atau pinjaman orang tua, cukup nggak tuh untuk setahun, dan target salesnya apa gitu. Itu buat saya sangat menarik.
Kita beruntung karena duanya menang beberapa kompetisi bisnis, jadi kita punya modal awal. Dan modal awal itu yang kita pakai gitu. Karena kalau enggak berat banget sih jujur. Terbang ke Flores-nya aja kan mahal gitu ya. Saya rasa terbang ke Flores sama terbang ke Manila mungkin sama kali tiket pesawatnya gitu. Jadi itu akan berat sekali kalau kita cover semua sendiri dari kantong kita. Tapi untungnya karena kita menang beberapa kompetisi bisnis tadi, jadi kita bisa punya modal awal untuk hal-hal yang seperti itu gitu sih Bu. Nas, ada yang mau ditambahkan? Oke, tadi Bu Ayun sempat bilang banyak yang takut untuk memulai gitu, takut untuk tidak berhasil. Tapi menurut saya Bu, kalau memulai bisnis itu memang harus fail dulu. Fail yang banyak dulu sampai akhirnya kita menemukan jalan kita untuk belajar dan memulai sesuatu yang benar gitu. Dan itu tidak akan tahu kapan dan apa yang benar. Intinya adalah untuk terus mencoba dan jangan cepat menyerah gitu. Saya sampai sekarang mungkin bisnis yang saya jalanin, saya mulai bisnis dari mungkin 3 SD Bu, apapun saya mulai bisnis karena keluarga saya juga keluarga bisnis, jadi saya terbiasa dengan omongan-omongan bisnis di rumah. Sejak kecil tuh saya jualan Bu, yang namanya gelang ke teman saya lah, apa segala macam, ikut bazar dan gagal ini, pokoknya segala macam itu harus dilaluin, harus gagal itu emang harus diikutin sampai kita merasa oh jangan sampai nih karena kegagalan itu rasanya benar-benar buruk gitu kan. Ketika kita kehilangan uang, kehilangan modal yang kita keluarin, yang kita udah simpen-simpen, terus kita keluarin, hilang gitu aja, kayak gitu, itu menjadi pelajaran penting ketika kita bisa melalui itu semua sendiri gitu. Jadi menurut saya nggak usah takut gagal, tapi juga melihat opportunity yang bisa kita lakukan dengan modal kecil. Sekarang kita hidup di era digital, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan modal kecil. Terus kalau kita punya network yang baik, juga kita bisa aja mendapatkan opportunity itu. Jadi intinya itu networking is very important. Don't be afraid to fail, and you will find your own way later on. Setiap orang jalannya bakal beda-beda. Jawaban yang menarik sekali buat kita banyak belajar. Ketiga narasumber kita ini kan punya latar belakang yang sebenarnya bisa memilih jalan yang lebih mudah untuk memulai usaha atau bekerja dengan orang lain. Mungkin yang satu Nas bisa kerja sama keluarganya, ya nggak Nas? Si Brian bisa kerja nerusin aja di multinasional, dan mungkin si Ayu bisa terus menjadi konsultan yang tentu juga tawaran kompensasinya juga cukup besar kan. Kenapa bagaimana caranya untuk berani keluar dari zona nyaman yang sudah memberikan banyak sekali rasa aman untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, ada beberapa teman yang menanyakan pertanyaan ini. Bagaimana memberanikan diri keluar dari comfort zone? Siapa yang mau mulai? Brian dulu mau mulai, silakan. Ya, boleh. Oke, Bu. Kalau untuk memulai sebagai entrepreneur, kalau saya sendiri, saya ingin memberdayakan masyarakat. Itu yang paling penting dari saya. Saya ingin memberdayakan masyarakat, saya ingin Indonesia ini kaum mudanya terutama ingin terus maju. Cuman banyak mereka yang baru mulai usaha sedikit nyerah. Itu banyak yang berpikir bahwa oh jadi pengusaha enak, bisa bangun bangun siang maksudnya, bisa bangun siang, pulang duluan kayak gitu. Itu sama sekali stigma yang salah. Apalagi orang yang mau mulai usaha bilang usaha itu yang paling penting modal. Itu menurut saya salah besar, karena untuk memulai usaha itu yang paling penting adalah pertama memiliki kemauan dulu. Memiliki kemauan, karena modal itu bisa dicari. Modal itu saya yakin banget bisa dicari. Bisa mungkin mungkin paling gampang ke orang tua, ke teman atau ke kakak, bisa ke saudara, bisa mungkin banyak dari sumber-sumber yang bisa kita cari. Network dari teman, kita bergaul ke sana ke sini, banyak gaul. Itu semua bisa kita cari. Jadi kita selalu harus ini juga mencari peluang-peluang usaha, nggak hanya di usaha itu saja. Nanti kalau sudah berjalan harus dikembangkan lagi. Tentu juga value-value jujur, tekun, disiplin, selalu mau belajar itu selalu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pengusaha. Gitu.
kasih Brian. Jadi kuncinya pada kemauan yang cukup kuat ya untuk memulai sesuatu yang berbeda dan keluar dari zona nyaman. Nas, gimana resep kamu untuk keluar dari zona nyaman dari perusahaan keluarga di bidang fashion kemudian memilih untuk memulai usaha sendiri PH yang sampai sekarang juga masih masih proses perjuangan kan ini walaupun sudah ada klien yang cukup besar tapi masih bayi Betul. sekali usahanya baru 9 bulan. Iya, menurut saya keluar dari comfort zone itu tergantung dengan mimpi setiap orang itu apa pada akhirnya. Saya tahu dari saya kecil saya ingin sekali mempunyai perusahaan saya sendiri. Dan ketika saya kerja di perusahaan orang tua, iya saya menjadi atasan lah istilahnya. Tapi saya juga tahu bahwa saya di situ sebagai pegawai karena saya digaji, saya bekerja untuk perusahaan gitu. Dan saya tidak menyesal dengan pengalaman itu karena again I learn a lot. Dan pada akhirnya saya keluar dari zona nyaman itu karena saya merasa saya udah cukup ilmu di perusahaan itu, saya udah belajar banyak dan sekarang saatnya saya untuk terjun building my own dream gitu. Itu alasan saya kenapa keluar dari zona nyaman saya, Bu. Oke. Kalau Ayu bagaimana? Bagaimana pertama kali mau melangkah keluar dari zona nyaman itu, apa pesan yang Anda sampaikan ke diri sendiri bahwa ini nggak gampang, ini saya bakal keluar dari zona nyaman. Bagaimana memberanikan diri untuk mengambil langkah yang pertama untuk keluar dari zona nyaman itu? Ya, makasih Bu. Sebenarnya Bu, saya sebelum di Duanyam itu, saya sempat kerja 1 tahun di Boston sebagai konsultan bisnis ya, untuk perusahaan farmasi, jadi obat-obatan dan medical device gitu ya. Ya yang istilahnya perusahaan tersebut juga sebenarnya menawarkan untuk membayarkan untuk visa kerja saya gitu. Tapi di situ sebenarnya saya sendiri juga merasa saya ingin pulang ke Indonesia gitu kan. Dan sebenarnya nggak enak juga gitu sama perusahaannya kalau mau bayarin visa saya, tapi mungkin saya setahun 2 tahun gitu akan kembali gitu. Jadi di situ sementara di sisi lain ide bisnis Duanyam ini sudah mulai tadi ya mendapatkan, kita memenangkan MIT Ideas Challenge sebagainya dan kita mendapatkan modal awal untuk mulai gitu. Dan di situ saya berpikir juga sih apakah justru karena saya masih muda dan belum berkeluarga waktu itu ya, jadi kayak berpikir oke, ini antara ada kesempatan kita punya ide dan dapat feedback atau masukan yang positif, tanggapan positif untuk idenya. Apakah kayak saya mengambil gamble ini sekarang atau kayak saya lanjut kerja gitu di Amerika gitu kan. Sebenarnya yang lebih pasti, tapi saat itu juga sebenarnya ada beberapa saat kerja di Amerika tuh tidak terlalu happy gitu. Kenapa? Karena ya maksudnya saya paham bekerja seperti itu, tapi memang berbeda dengan apa yang saya bayangkan, di mana kita bisa tadi mungkin seperti Brian ya, bisa membantu orang lain gitu. Terutama buat saya kayak bagaimana kita bisa memberikan kesempatan untuk orang lain bisa membantu dirinya sendiri. Nah, saya ngerasa dengan idenya Duanyam ini kita dapat tanggapan positif, dapat modal awal untuk memulai dan masih muda. Kayak daripada nanti misalnya udah berkeluarga, susah banget kan gimana caranya kita mau mulai itu lagi dari nol, traveling ke NTT, bolak-balik 2 bulan di sana. Wah, itu luar biasa gitu. Jadi saya merasa ya ini saatnya gitu. Kayak mau nunggu kapan lagi, kenapa enggak gitu. Semua kayaknya jalannya udah lebih baik ke sana. Itu sih yang membuat saya terus memutuskan, oke, saya tinggalkan tawaran pekerjaan dari perusahaan untuk lanjut dan saya pulang ke Indonesia dan menseriusi untuk Duanyam ini. Jadi butuh keberanian juga ya, butuh keberanian, niat yang benar-benar mantap untuk bisa keluar dari zona nyaman. Nah ini ada pertanyaan untuk Brian terkait dengan itu. Kalau langkah pertama kita sudah ambil, kita sudah keluar dari zona nyaman. Bagaimana cara mencari pasar di mana kita bisa dapat peluang untuk bisa berkembang di situ? Brian, mute, yes. Oh, sorry. Untuk mencari pasar yang pertama kali kita harus memahami dulu. Kita menganalisa segmen marketnya, produk kita itu dijual untuk siapa. Kemudian kita benchmark, kalau kita punya competitors, kita lihat competitors kita jualnya ke siapa. Kemudian kita juga interview kalau bisa target-target pasar kita. Yang paling sederhana saja, misalkan target pasar kita ternyata salah satunya adalah saudara kita. Kita interview dia. Kira-kira value apa yang dia inginkan dalam sebuah produk. Kemudian value-value itu kita terapkan di produk kita.
sehingga produk kita ini memiliki nilai tambah atau nilai jual atau add value ya, gitu. Kemudian Oke, Brian, terima kasih. Ada pertanyaan untuk Ayu sekarang. Bagaimana jika ada korporasi yang mau bekerja sama dengan Duanyam di bidang CSR? Bagaimana caranya? Apa ada peluang untuk menjalin kerjasama itu? Anda punya kriteria nggak untuk partner? Ya, baik Bu Ayun, kalau boleh izin tadi pengen nambahin juga Mas Brian setelah pertanyaan tadi, karena maksudnya jangan dikira karena tadi ya Duanyam apakah kita menang lomba terus langsung punya pasar. Kadang suka ada yang bilang gitu, atau jangan-jangan punya network gitu terus bisa mudah. Tapi enggak, kami pertama kali jualan itu kami hipotesisnya ke hotel. Dan sampai sekarang masih ada klien hotel. Tapi di awal tuh kami jualan ke hotel tuh kami beneran door to door. Jadi kita email asal-asalan 100 hotel gitu ya. Semuanya kita email aja, kita Duanyam yang kita lakukan, tertarik nggak ketemu. Dari 100 email yang bales tuh hanya 2. Yang lain nggak bales. Terus kita telepon minta janjian gitu kan. Itu juga banyak yang nggak mau. Akhirnya ya udah deh, kita datengin aja hotelnya. Jadi kita beneran datengin hotel tanpa janji, minta ketemu gitu kan. Dan dari trip pertama itu kita ketemu 10 hotel, nggak ada yang pesen gitu. Tapi baru kayak 3 bulan kemudian ada satu hotel dari 10 yang kita temuin yang akhirnya pesan gitu. Itu benar-benar klien pertama kita waktu itu ya. Jadi semuanya memang perlu gitu sih. Mungkin Mas Brian justru udah pakai riset lebih baik dari kami. Kami risetnya beneran door to door gitu waktu itu, sampai beneran dapat feedback. Oh, yang dimau tuh seperti ini produknya, baru kami tahu gitu. Dan itu mau nggak mau kita harus coba. Dan sebagai entrepreneur pasti Brian sama Nes juga tahu ya, harus kadang-kadang kayak apa ya, pede aja gitu, kayak istilahnya muka badak, ya udah ditolak ya udah, pokoknya jual dulu, cerita dulu, kalau nggak mau ya udah, kayak it's fine, setidaknya kita mencoba. Itu sih pengen tadi share juga gitu. Mau nggak mau harus kayak gitu, nomor 1. Kalau kita udah malu-malu, nggak mau cerita produk, nggak mau cerita idenya, wah susah sih jadi entrepreneur, nggak mungkin, kita harus terus ngejual gitu. Even sampai sekarang pun kita ngejual, kadang saya menjual ide ke tim, gimana tim tetap termotivasi menjalankan kerjaan. Tapi yang jelas sebagai entrepreneur kita selalu menjual sesuatu, produk, ide, dan sebagainya. Kalau untuk korporasi sama, kita juga menjual istilahnya ke program CSR-nya gitu. Kenapa mereka mau kerja sama kita? Apa yang kita punya jaringan kepada ibu-ibu di daerah terpencil, 1.200 ibu-ibu gitu. Tertarik nggak gitu, kayak mau menyalurkan. Misalnya kita tahu Samsung punya Oke, sebenarnya 2 arah, kadang-kadang ada yang mereka mencari kita terlebih dahulu, ada kita yang mencari. Jadi kalau mereka mencari terlebih dahulu, contohnya Samsung, itu sebenarnya mereka yang menawarkan, oh kita punya program tenaga surya dan pernah diberikan ke Papua, tertarik nggak di NTT, masih ada masalah nggak gitu. Dan di situ kita ngelihat sih, yang jelas tentu harus melihat apakah visi misinya sama, jangan sampai misalnya ternyata ada agenda tertentu, anggap ya, harusnya kalau perusahaan sih nggak terlalu, tapi mungkin kadang ada juga sih yang agak harus hati-hati kalau misalnya ada agenda aneh-aneh atau yang lain gitu. Tapi selama enggak dan niatnya untuk membantu, kita nggak masalah gitu kan. Jadi kita terima aja. Asal. Dan yang kedua, ada juga kita melakukan kayak diskusi sama ibu-ibu, butuh program sosial apa, dan itu yang jawabannya kacamata. Ternyata kan ada pengajian lanjut usia, kacamata bacanya jelek. Nah itu kita yang nyari, kita coba cari siapa aja CSR atau NGO yang bagi kacamata, terus kita menjual juga ke mereka, hey kita punya ibu-ibu ini, mungkin kita butuh 500, siapa yang mau. Kayak gitu sih, jadi 2 arah sih gitu. Jadi buat tadi penanya yang menanyakan bagaimana kerjasama CSR, nanti mungkin bisa kontak Duanyam lebih lanjut ya untuk tahu bagaimana kriteria menjalin kemitraan dengan Duanyam ke depannya nanti. Nah sekarang ada yang bertanya juga, di era pandemi sekarang ini, di saat semua orang pesimis ya, melihat prospek bisnis, berita yang kita baca selalu prospek bisnis ini pesimis, susah, ya kan? Gimana pengalaman Anda sendiri? Karena kalau ngelihat ceritanya si Nas, awalnya emang susah, tapi sekarang udah oke, ya kan? Si Brian cerita malah berlipat-lipat, ya kan? Saya belum dengar dari Ayu nanti ceritanya gimana di saat pandemi. Karena kalau Anda kerjanya dengan perhotelan mati sekarang tiarap semua. Bagaimana itu mempengaruhi pasar Anda dan survive-nya gimana tipnya untuk bisa terus, bukan hanya bertahan loh ya, kalau bisa terus berkembang di saat krisis ini. Mungkin Nas bisa memberikan tanggapan yang sudah punya pengalaman ngadepin sulitnya di awal pandemi dengan berbagai pesimisme dan kemudian bisa tetap tumbuh. Ya, mungkin fokusnya sekarang itu untuk semua perusahaan itu bukan hanya untuk bertumbuh ya Bu, tapi
cukup untuk bertahan dulu gitu. Gimana caranya kita bisa keep our employees, gimana mereka tidak kehilangan pekerjaan, gimana kita tetap bisa dapatlah 1-2 project misalnya untuk nutupin itu semua gitu. Dan ini kan hal yang bahkan perusahaan-perusahaan besar juga mengalami gitu. Perusahaan ayah saya juga mengalami, dan banyak sekali perusahaan di luar sana kayak Zara tutup berapa ribu store, dan berbagai macam brand lah ya, kita udah tahu. Gimana caranya kita tetap bisa memotivasi diri kita sendiri dan juga tim kita untuk menjalani ini gitu. Dan tadi di awal sempat Brian bilang pentingnya untuk beradaptasi, dan saya sangat setuju bahwa kita itu harus cepat untuk beradaptasi ketika ada situasi seperti ini. Berarti apa nih pergerakan kita, strategi kita apa untuk bertahan gitu. Dan ketika ada peluang market, misalnya kalau dari hal yang saya sempat discuss sama tim saya kemarin, oke, mungkin video iklan tidak seperti biasanya nih, gombar-gombar, mungkin apa ya, oh ternyata banyak loh sekarang yang wedding di COVID situation ini banyak ternyata. Oh oke, so what do we do? Mungkin kita bisa bikin sub business untuk video wedding yang kecil. Hal-hal seperti itu yang kita bisa adaptasi di setiap field bisnis kita sih, di macam-macam bisnis kita. Oke, sekarang coba kita dengar dari Ayu, gimana dampaknya ini perhotelan yang kemudian tiarap yang banyak menjadi pasar besar Anda untuk produk-produk yang dihasilkan duanya? Ya, benar sih seperti kata Nas ya, sebenarnya mungkin memang sangat tergantung dari industrinya. Saya rasa untuk Brian, terutama kalau industri makanan, agriculture tuh malah banyak yang naik gitu kan sebenarnya. Tapi untuk kami juga, kami kan produk-produknya seperti kerajinan itu sebenarnya jujur itu seharusnya sulit sekali gitu. Tapi yang dikatakan tadi semua benar tentang beradaptasi dan agile. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan ya, sehingga akhirnya memang semua pendapatan kita dari hotel turun jauh, bahkan hampir nol. Bahkan ada yang sudah turun PO buat setahun ke depan, tapi terus kayak hotelnya tutup. Sampai sekarang belum buka hotelnya. Barangnya udah separuh jalan di kita, cash flow-nya mandek. Ya itu mau gimana lagi gitu. Kita mau nggak mau bagian chunk dari hotel kita, which is itu sekitar 30% revenue kita saat ini, itu kayak turun jauh banget gitu. Nah tapi di sisi lain, pertama online penjualan kita sebenarnya lebih banyak itu penjualan grosir atau B2B tadi ya, ke hotel, perusahaan dan sebagainya. Tapi sekarang kita pindah ke retail jauh lebih besar. Jadi penjualan retail kita di online marketplace, di Tokopedia, Shopee dan sebagainya itu meningkatnya ya jelas meningkat sampai 20 kali lipat, karena sebelumnya nggak difokusin gitu sih. Nggak sampai gede banget, tapi ada chunk yang bisa menutup. Kemudian yang kita lakukan lain, sebenarnya kita juga sempat menjual dan juga sempat membagikan masker kain ya. Jadi kita juga untuk terutama mitra-mitra penjahit kita gitu yang sempat nganggur, itu ya udah kita bikin masker aja. Ada yang kita jual, ada yang kita bagikan juga untuk masyarakat di NTT sana. Dan yang ketiga kita banyak kolaborasi. Jadi kemarin ada kolaborasi juga dengan brand-brand makanan. Jadi untuk hampers, terutama kemarin waktu Lebaran kan nggak bisa silaturahmi ya, tapi orang kirim-kirim hampers. Jadi packagingnya dari kami nanti untuk akhir tahun gitu. Dan kita juga ada beberapa kolaborasi dengan ilustrator seperti dengan Abeng Alter dan Ika Amels yang lagi berjalan. Jadi banyak kolaborasi dengan brand-brand lain sih untuk bisa terus menjalankan. Jadi satu lini turun, cuma dan yang terakhir banget, kami juga punya beberapa proyek terutama untuk membantu UKM lain bisa go digital. Jadi itu ada beberapa proyek dengan government, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dengan pemerintah UK government dan Norway government juga. Jadi di situ juga sehingga pendapatan kami walaupun ada lini yang parah banget kenanya, tapi pendapatan kami nggak turun gitu dibandingin tahun lalu itu sih. Dan buat kita di industri ini, di industri kerajinan itu sebenarnya sudah pencapaian yang baik sekali menurut mentor-mentor kita gitu dibandingkan dengan mungkin teman-teman lain yang sulit untuk bisa beradaptasi gitu. Oke, jadi kuncinya ada di adaptasi. Kalau Brian, contoh konkretnya kalau industri makanan itu gimana? Kemarin kita sempat ngobrol sebentar, boleh diberikan contoh konkret dari hanya sekedar jualan daging, kemudian ada inovasi baru, karena kata lainnya selain beradaptasi juga ada kata lain yang menjadi kunci kayaknya, inovasi. Saya ingin dengar lebih jauh ini, Brian. Betul. Ya, pertama saya tadi menyambung dari pembicaraan dari Ayu, benar sekali kita harus sama Nas juga, kita harus beradaptasi cepat seperti Ayu, langsung menjual ke pasar retail, karena itu yang saya bilang consumer behavior berubah. Karena mereka sekarang dengan WFH, mereka banyak
masyarakat banyak di rumah, sehingga banyak juga yang mendekorasi rumah. Mungkin 2 jam beli dari 2 jam ya untuk dekorasi rumah. Saya lihat juga banyak orang menghias taman sekarang ya selama pandemi ini, sehingga penjualan tanaman hias itu meningkat gitu loh. Home entertainment juga banyak seperti itu. Kalau untuk di industri daging atau industri makanan, kita harus banyak berinovasi selama masa pandemi ini. Kita mengeluarkan varian-varian baru, atau juga banyak juga kita keluarkan adalah kemasan-kemasan baru. Misalkan yang dari tadinya 1 kilo kita mengeluarkan kemasan 500 gram atau bahkan kemasan 250 gram. Untuk varian kita tambah sehingga kita launching justru di saat pandemi ini orang melihat, wah ini cocok nih buat masak di rumah, tadinya belum ada, misalkan sekarang jadi ada. Seperti misalkan iga, tadinya cuma ada iga bakar, iga sop, sekarang ada iga galbi, iga potongan Korea. Kita juga lagi ongoing proses nih bekerja sama dengan perusahaan produksi bumbu, Bu. Jadi kita akan membundling sebuah produk daging dengan bumbu masakan. Saya punya konsep bahwa nanti daging ini akan semudah masak Indomie. Orang mungkin pikir sekarang masak daging tuh kayaknya susah ya di rumah gitu, kayak harus punya bumbu lada, punya ini segala macam. Nanti ke depannya ini saya sedang kembangkan bagaimana kita makan di rumah dengan mudah seperti kita makan daging seperti makan Indomie. Makan Indomie itu kan tinggal kita buka, kita rebus mie-nya, kita masukin bumbunya. Makan daging juga nanti akan mungkin bisa sesimpel itu. Ini sedang kita kembangkan. Dan yang last but not least, sedekah sih, Bu. Harus banyak-banyak sedekah gitu ya. Kita banyak program sedekah ke masjid, membangun masjid. Beberapa bulan yang lalu kita sebelum Covid itu kita menyumbang keramik lantai untuk sebuah masjid di daerah kandang saya ya. Itu insya Allah kalau kita banyak sedekah, rezeki itu nggak akan putus dari yang di atas. Gitu aja dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah sekarang ada pertanyaan lain yang tidak kalah menariknya nih. Anda ini tiga-tiganya kayaknya punya gen yang sangat positif. Usaha Anda berjalan, alhamdulillah berjalan dengan cukup baik meski di masa pandemi karena inovasi dan juga adaptasi yang Anda lakukan. Nah sekarang ini kan banyak anak muda yang menghadapi PHK ya, pesimis, berat, terutama mereka yang bekerja untuk orang lain. Dari Anda ada pesan yang ingin disampaikan ke mereka, bagaimana mereka tidak hilang harapan. Nas bisa membantu? Mulai dari Nas dulu. Iya, oke. Untuk masalah PHK, menurut saya setiap manusia, setiap orang yang mungkin kena PHK gitu ya, itu adalah kalau kita melihatnya secara positif ya, itu adalah opportunity untuk merubah haluan ke hal-hal yang baru gitu. Mungkin ada hal-hal yang tidak pernah dicoba sebelumnya karena terbatas waktunya gitu. Sekarang hal-hal itu bisa dilakukan. Banyak sekali sekarang kalau kita lihat GoFood atau GrabFood, banyak sekali bisnis-bisnis makanan baru itu saya dengar karena manusia-manusia yang kena PHK ini gitu. Mungkin saya mau menambahkan juga, Bu, tadi mengenai pertanyaan sebelumnya. Kita sebagai entrepreneurs, kita juga bisa, we have the power to persuade our clients atau customers untuk percaya bahwa memakai jasa kita itu tetap positif di situasi ini gitu. For instance, kalau di industri saya, di industri videography gitu, pada saat awal COVID itu banyak sekali brand-brand itu berpikir bahwa ini we don't have the budget for extra marketing cost gitu. Kita kan pakai kamu untuk marketing cost gitu, dan we don't have the budget gitu. Tapi yang kita lakukan adalah, salah, we have to see it from the other side gitu. Kita harus persuade mereka from the other side. Kalian salah, you have to see how much people spend their time on Instagram or YouTube. That is your market gitu. Itu adalah market di mana kalian bisa promote your brand dan grow the engagement gitu, supaya profit kalian tetap stabil. Kayak gitu sih, Bu, hal-hal yang kita kadang we have to think outside the box untuk persuade our clients. Mungkin untuk employees juga kayak gitu. You can also persuade your managers or sales how you can contribute more to the companies. But however, if you end up being PHK ya, kena PHK,
then you can turn the situation around positively lah eventually. Saya suka kata kuncinya adalah kehilangan pekerjaan justru bisa jadi mungkin peluang ya untuk mencoba hal yang berbeda. Ayu bisa menambahkan? Ya, sebenarnya tadi Nas sudah menjawab dengan sangat baik sih, karena saya sendiri juga mengalami mungkin ada beberapa kenalan gitu ya, yang terus ya sudah mungkin ada yang PHK, ada juga yang mungkin kayak tadinya punya bisnis tapi bisnis sebelumnya nggak jalan dan nggak stop gitu sama sekali. Jadi ya mereka mulai dengan coba-coba masak-masak apa gitu, terus pertama diposting aja dikasih temennya gitu kan, terus ternyata orang-orang mau beli gitu. Dan jadi itu jadi bisnis baru, mungkin bisa jadi kayak sementara atau bagaimana, tapi seenggaknya ada sesuatu yang jalan. Dan di saat pandemi ini, ya tadi sih paling utama adalah kita survive, kita jalan, survive secara ekonomi buat kita, survive secara mental juga kita, karena ini saat yang sulit gitu kan. Nggak apa-apa gitu, dijalanin aja dulu, dicoba dan dijalanin dulu aja dengan modal dan planning yang terukur gitu ya. Thank you. Brian, mau ada yang ditambahkan? Mungkin untuk pesan yang teman-teman yang saat ini berat sekali ya dan merasa pesimis, tidak melihat titik terang setelah menghadapi PHK atau kemungkinan menghadapi PHK. Ya, saya yang berpesan kita harus tetap selalu semangat, kita harus persisten, kita harus coba beradaptasi, kita melihat peluang-peluang, kita lihat celah-celah di mana yang bisa kita masuk di situ untuk survive di zaman sekarang. Kita juga harus punya selalu network, Bu. Kita harus tetap terus bergaul ya, karena pada ujungnya network itu akan membuka kita untuk rezeki yang lebih lanjut. Terus juga jangan pernah malu untuk menawarkan sebuah barang, apalagi terutama untuk startup yang baru mulai. Jangan takut untuk ketok pintu, walaupun zaman sekarang juga jualan online, jangan lupa itu harus selalu ditekuni, dipelajari, karena market kalau bisa jualan online zaman sekarang tuh luar biasa ya impact-nya. Kemudian jangan putus asa, kita harus tetap selalu bekerja keras. Dan terakhir, bersyukur dan berdoa. Apapun yang kita peroleh, tetap kita harus syukuri. Sedikit apapun itu, kita harus tetap syukuri. Itu aja, Bu. Terima kasih. Saya masih punya satu kesempatan untuk penanya terakhir. Saya akan sampaikan pertanyaannya. Setelah itu kita akan nanti tutup sesi tanya jawab ini. Pertanyaan yang terakhir itu begini. Kalau punya ide bisnis, bagaimana kalau seorang punya ide bisnis, tapi ide bisnisnya ini bertolak belakang dengan apa yang dia lihat sebagai yang dikehendaki pasar. Misalnya gini nih, sekarang ini rame makanan, orang jual makanan yang mengandung MSG. Sementara ide bisnisnya adalah bertolak belakang, mau jualan makanan yang nggak mengandung MSG. Ini gimana? Saatnya ganti haluan, ya kalau pasarnya maunya MSG, saya kasih yang MSG juga supaya pasti bakal ada yang beli, atau harus ada ide lain, bagaimana? Mungkin ini contoh pertanyaan yang rada teknis nih, rada konkret, mesti gimana ngadepinya? Siapa yang mau jawab duluan? Ayo. Boleh, saya boleh jawab duluan. Karena ini cukup menarik dan walaupun bukan makanan tapi mirip juga dengan pengalaman kita gitu ya. Tapi pada intinya sebenarnya pertama sekarang ini udah zamannya jauh lebih mudah. Tadi Brian juga sempat sharing kayak tentang digital marketing juga bisa. Sebenarnya kita juga bisa melakukan riset pasar dengan jauh lebih mudah. Lihat aja Instagram. Siapa aja sih yang jual makanan sehat, kompetitornya misalnya yang udah besar, entahlah siapa merek-merek lain, Burgerins atau merek lain, kan ada banyak nih merek-merek gitu ya. Mereka jualnya apa? Harganya kira-kira berapa gitu kan. Jadi ini benar-benar untuk meriset gitu. Ada selain itu ada berapa banyak sih pemainnya, mereka jualan ke siapa pasarnya, apakah itu kelas menengah ke atas semua karena harga tinggi-tinggi 100.000 per porsi atau 80.000 ke atas, ada nggak kalau misalnya kita mau menyasar pasar mana. Lebih baik kalau kita punya yang disebut pembeda atau competitive advantage. Apa sih keuntungan kita? Misalnya, saya ngelihat pangsa pasar makanan sehat ini semuanya kelas menengah ke atas, belum ada yang kelas menengah atau menengah ke bawah. Misalnya yang menjual satu porsi harganya 30.000 tapi itu sehat gitu. Nah ini nggak ada saingannya, atau ada saingan tapi masih sedikit gitu. Itu pertama itu. Jadi kita ketahuin dulu saat ini ada apa. Karena kan bukannya ide ini kan udah ada yang ngejalanin gitu. Hampir pasti mungkin ada yang pernah nyoba gitu. Atau jangan-jangan ada yang nyoba tapi udah tutup semua. Instagramnya udah tutup dari 2018 gitu. Berarti udah bangkrut semua gitu. Mungkin emang nggak bisa. Tapi kalau ternyata ada yang masih bisa, tadi kita pelajarin mereka produknya apa, harganya berapa, pasarnya siapa. Apakah kita mau menyasar yang sama, saingan langsung, atau kita mau menyasar pasar yang berbeda gitu. Apa pembeda kita dengan yang udah ada. Itu pertama.
risetnya. Kemudian kedua tadi sih menentukan semacam testing atau asumsi, atau kalau istilah kerennya hipotesis gitu. Kita berasumsi, oke, saya mau ngejual tadi makanan sehat tapi murah 35.000. Nah, dites aja dulu gitu. Saya tes coba iklan kan gratis pakai sosial media di awal gitu ya. Kayak atau bahkan istilahnya bagi-bagiin ke influencer atau ke teman-teman kita yang kayaknya followernya banyak gitu, followernya 5.000 gitu, bagi-bagiin aja gratis. Terus coba lihat setelah kita coba percobaan yang tidak terlalu mahal tersebut gitu, itu hasilnya gimana, yang beli banyak nggak, sesuai target kita nggak gitu, apakah setiap hari naik atau enggak gitu. Jadi punya kayak targetnya gitu sih, dan diukur targetnya sesuai apa enggak. Mungkin kayak gitu sih. Dan kalau kita sendirinya sudah melakukan dua hal itu, riset dan testing, dan hasilnya masih nggak oke, ya itu mungkin bisa jadi saatnya kita melihat apakah kayak mau mengubah pangsa pasarnya, mengubah harganya, mengubah produknya. Jadi emang panjang sih untuk nggak bisa selalu langsung ketemu, oh saya bikin tahu kriuk enak terus langsung laku, wah besar gitu. Itu ada yang seperti itu, tapi mungkin 1 dari 100, 1 dari 1000 gitu. Jadi emang butuh waktu sih gitu. Jadi mempercayai proses ya, semuanya perlu proses. Nas, ada yang mau ditambahkan, Nas? Ya, saya I agree with Ayu ya. Udah cukup detail lah dia memberikan contoh market research yang harus dilakukan untuk sebuah bisnis gitu. Cuman ya itu, opportunity-nya ada dua, antara emang berhasil dengan market research yang dilakukan, atau kedua memang ya tidak cocok dan tidak harus dilakukan gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk cocok dengan pasar yang ingin diinginkan gitu. Misalnya ngomongin tadi makanan yang non MSG, apakah ada mangsa pasarnya? Di Indonesia ini we have a very huge market. Market kita ada 270 juta orang ya. Jadi menurut aku segala macam bisnis selama kita konsisten tuh pasti ada pasarnya. Dan menurut aku dengan with the help of social media and digital marketplaces itu, tren itu juga bisa dibuat oleh kita gitu. Gimana caranya kita bisa market produk itu dengan segala value-nya dengan baik, dan itu juga bisa merubah cara pikir atau cara pandang orang terhadap produk yang kita tawarkan itu. Jadi menurut aku tren itu juga bisa kita bangun, bisa kita menjadi thought leader. Kalau di bisnis itu ada termnya namanya thought leader, di mana kita menjadi orang pertama yang melakukan hal itu gitu. Atau kalau kita mau aman ya kita melihat market, trennya apa, ya itu yang kita lakukan gitu. Cuman kalau ingin menjadi beda ya itu, we have to do the market research and be a thought leader gitu. Sekarang untuk Brian, thank you Nas. Ada yang ditambahkan dari apa yang disampaikan kedua narasumber sebelumnya? Mungkin saya mengkonklude aja Bu ya. Jadi kita sebenarnya itu harus selalu nyari pasar blue ocean. Kalau bisa jangan malah ikutin tren pasar. Karena kalau kita ikutin tren pasar, perbedaan kita apa? Produk kita, cara orang memilih produk kita adalah karena produk kita berbeda. Differentiation is very important for our products, right? Nah, jadi kita itu harus menjadi trendsetter justru. Gitu. Cuman ya tentunya harus hati-hati juga dalam mengambil langkah, jangan sampai dan kita harus cepat tanggap ketika ada something wrong. Misalkan nih kita coba satu produk baru, misalkan makanan sehat, ternyata market tidak respon yang baik, kita harus cepat Bu ganti strateginya. Itu kira-kira apa yang harus dicun, itu harus cepat banget, karena kalau terlalu lama kita akan losing a lot of money gitu. Kemudian juga kita setelah melakukan perubahan diferensiasi itu, kita juga harus memposisikan produk kita di segmen pasar yang benar-benar pas gitu loh. Jadi jangan sampai misalkan nih karena kita menjual makanan sehat tapi market maunya ada yang ber-MSG, kita ngebuat dalam satu brand ada dua varian produk, ada yang ber-MSG, ada yang tidak ber-MSG. Jangan sampai kayak gitu. Kalau mau ngebuat dua-dua, yang satu ber-MSG, yang satu makanan sehat, itu sebaiknya ngebuat dua brand yang berbeda. Yang satu buat MSG, yang satu lagi brand benar-benar makanan sehat. Jadi sehingga dari situ target pasarnya, posisi produknya itu jelas di market gitu. Terima kasih. Saya belajar banyak sekali dari kalian bertiga mengenai bagaimana keluar dari zona nyaman, memulai usaha yang baru, jatuh bangun, terus bukan hanya bertahan tetapi juga terus berkembang penuh semangat di saat pandemi ini. Ada banyak kata kunci yang saya catat, salah satunya adalah terus adaptif,
ya, beradaptasi dengan situasi baru, berinovasi, kreatif, pantang menyerah, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan teknologi, digital teknologi untuk membantu mempermudah mencapai apa yang kita harapkan ke depan. Bernetworking, kolaborasi juga jadi kunci untuk bisa Ya, maju bersama dengan ya. rekan-rekan yang bisa kita ajak berkembang bersama-sama. Saya sudah sampai di Ayun, ujung acara saya memandu acara ini, tapi sebelum saya tutup, saya mau minta satu-satu di antara kalian ini, narasumber ini, untuk memberikan pesan terakhir, ya, maksimum 3 kalimat, ya, untuk pesan terakhir untuk peserta. Pendek, ayo belajar menyampaikan pesan sependek mungkin 3 kalimat kepada para peserta. Saya akan mulai dari Nas, coba sampaikan apa yang ingin disampaikan pesan terakhir untuk para peserta kita hari ini. Oke, di conversation ini selama kita ngobrol barusan, saya mendengar seolah-olah entrepreneurship itu adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan, tapi saya harus bilang juga di sini bahwa entrepreneurship itu tidak untuk semua orang. Jadi menurut saya profesional, orang-orang yang kerja di kantoran itu juga sangat baik, dan apapun yang kalian kerjakan itu bisa menjadi hal yang positif. Pesan saya untuk semua yang nonton di sini, tetap semangat. Apapun yang kalian lalui pasti akan ada titik terangnya, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang berhasil nantinya. Amin, terima kasih. Terima kasih. Brian? Ya, pesan dari saya, kita harus cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Kita harus selalu semangat, harus tekun, kita harus selalu bersyukur, berdoa, dan jangan lupa untuk bersedekah. Itu aja dari saya, terima kasih. Amin, terima kasih. Ayu? Ya, sorry saya pesan sponsor juga. Kebetulan dari Duanyam kita sekarang sedang membangun lini bisnis baru bernama Krealogi, di mana kita membagikan pengalaman dan juga digital system atau tools berbentuk mobile app untuk membantu teman-teman yang tertarik berbisnis di bidang kerajinan maupun fashion. Ada linknya saya kasih juga di chat. Kalau yang ingin tertarik untuk belajar dan bergabung, silakan gabung di komunitas ekosistem Duanyam. Untuk pesan ya sebenarnya sama seperti teman-teman semua yang lain. Saya setuju dengan Nas, entrepreneurship tidak untuk semua orang. Kalau memang merasa teman-teman punya purpose dan mau merasakan jatuh bangunnya dan siap untuk gagal dan berulang-ulang dan bisa belajar dari situ, mari bergabung. Tapi paling utamanya tadi sih punya purpose atau tujuan, sabar, pantang menyerah, dan terus beradaptasi dengan situasi yang ada. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Anda semua bertiga. Terima kasih banyak untuk kesempatan berbagi pada siang hari ini. Saya sekarang akan mengembalikan forum ini kepada Saudara Akila Devina Hananto, Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia Filipina, yang akan menutup acara ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya memandu acara yang sangat inspiratif ini. Dan saya minta maaf atas semua kekurangan dalam saya memandu acara sepanjang 2 jam ini. Terima kasih sekali lagi dan semangat untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu Ayun. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu kepada kita semua. Kepada yang terhormat atas KBRI Manila, Ibu Lucy dan pengurus IDN Manila, para narasumber, teman-teman pengurus PPIF, pusat maupun cabang, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Akila Hananto, Ketua Umum PPI Filipina. Saya mewakili penyelenggara acara PPIF dan IDN Manila mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator kami. Dan dengan ini kami juga ingin memberikan penghargaan berupa e-certificate. Yang pertama kepada Mas Brianka Hernawan atas partisipasinya sebagai narasumber dalam live webinar IDN Manila dan PPI Filipina untuk menyambut milenial inspiratif optimisme pemuda di masa kritis yang diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Ditandatangani oleh Ibu Lucy Susantono, Ketua Umum IDN Chapter Manila 2020 dan 2001, dan juga ditandatangani saya, Akila Devina Hananto, Ketua Umum PPI Filipina 2020-2021. Terima kasih. Selanjutnya kepada
Nasnin Anis Putri Daud atas partisipasinya sebagai narasumber dalam live webinar IDN Manila dan PPI Filipina untuk menyambut milenial inspiratif optimisme pemuda di masa krisis yang diadakan pada hari Minggu pada tanggal 25 Oktober 2020. Ditandatangani oleh Ibu Lucy Susantono, Ketua Umum IDN Manila 2020-2021, dan juga saya, Atla Devinawanto, Ketua Umum PPI Filipina 2020-2021. Yang ketiga, kepada Azalea Ayuning Tias atas partisipasinya sebagai narasumber dalam live webinar IDN Manila dan PPI Filipina untuk menyambut milenial inspiratif optimisme pemuda di masa kritis. Diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, ditandatangani Ibu Lucy dan saya Akila Hananta. Selanjutnya, kepada Ibu Moderator Ayun Sundari atas partisipasinya sebagai moderator dalam live webinar IDN Manila dan PPI Filipina untuk menyambut milenial inspiratif optimisme pemuda di masa krisis yang diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Oke, sebelum menutup acara ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk buka kameranya, lalu kita foto bareng-bareng untuk kenang-kenangan. Yuk semuanya nyalain kamera. Operator boleh tolong bantu screenshot ya, saya akan hitung. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide-nya ada banyak, jadi tahan lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apakah sudah semua? Sudah semua ya? Oke. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, boleh bantu untuk mengisi link evaluasi yang sudah di-share di chat. Lalu sertifikat akan dikirim ke sana. Sebelum menutup acara, mari kita sama-sama berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian acara webinar milenial inspiratif, optimisme pemuda di masa krisis. Selamat siang, terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk Mas Rian. Terima kasih semua. Juga Mbak Ayun. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Ayun, Mbak Nas, Mbak Ayu, Mas Brian. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih untuk semua panelis, keren-keren. Mbak Ayun juga keren mandunya. Terima kasih ya guys. untuk Sukses terus ya Terima guys. Ada Pak Jimmy, Nandi, thank you so much. Thank you semuanya. semua ya. Keren. Akila, thank you. Terima kasih banyak, Bu. Makasih ya Terima kasih Akila. Mas Herwi. Yes, Mbak Akila, selamat ya. Mas Rahmat. Terima kasih Bu Lis sudah hadir. Ya, makasih Bu Ayun. Sebagai orang yang udah di-assign sebagai teachers yang kita mengajar di situ untuk learning. Apakah kita bisa masukkan ke networking?